Pemuda miskin numpang tidur di masjid hingga diusir marbot. Rupanya ayahnya dulu mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Langit kota itu telah berubah menjadi kanvas kelam yang terus-menerus dicoret oleh garis-garis hujan yang tak henti-hentinya. Butiran air yang awalnya hanya gerimis tak berarti, kini telah berubah menjadi curahan deras yang membanjiri aspal, menciptakan genangan-genangan yang memantulkan cahaya lampu jalan yang remang-remang. Di tengah-tengah kemurkaan alam itu, berdirilah seorang pemuda dengan tubuh menggigil, bagai daun kering yang terombang-ambing tiupan angin. Fajar, namanya. Usianya baru 21 tahun, namun beban hidup yang dipikulnya telah membuat langkahnya terasa 10 tahun lebih tua. Tas ranselnya yang sudah usang dan basah kuyup, terasa semakin berat, bukan hanya oleh air hujan yang meresap, tetapi juga oleh beban keputusasaan. Di dalamnya, hanya tersisa seperangkat pakaian ganti yang sama lusuhnya dan sebuah bingkai foto kecil yang menjadi harta karunnya satu-satunya. Duh, hujan semakin deras, gumamnya sendiri. Suaranya parau dan nyaris hilang diterpa desisan angin. Matanya yang berkaca-kaca menyapu pandang, mencari secercah tempat berteduh. Kakinya yang sudah lelah menapaki jalanan basah selama berjam-jam, akhirnya terpaku di depan sebuah bangunan megah yang menjulang dengan kubahnya yang anggun. Sebuah masjid. Masjid Al-Barokah, baca Fajar pelan, mengeja papan nama yang diterangi lampu neon. Cahaya hangat dari dalam masjid itu bagai magnet yang menarik jiwanya yang kedinginan dan terluka. Dengan sisa tenaga, ia menyeret kakinya menaiki anak tangga, meninggalkan jejak air di marmer yang bersih. Suara gesekan sapu menyambutnya. Di ujung lorong, seorang bapak paruh baya dengan peci putih dan kemeja lengan panjang sederhana sedang membersihkan lantai. Wajahnya teduh namun terlihat lelah. Itulah Pak Sodik, sang marbot yang setia. Maaf, Pak, sapa Fajar, suaranya bergetar menahan dingin. Permisi. Pak Sodik menoleh. Matanya menyiratkan keheranan melihat seorang pemuda yang basah kuyup di jam yang sudah larut. Iya, nak, ada yang bisa saya bantu. Fajar menarik napas dalam, memberanikan diri. Pak, bolehkah saya numpang tidur di sini malam ini? Ujarnya, terbata-bata. Hanya untuk malam ini saja. Saya janji tidak akan mengganggu. Saya tidak punya tempat lagi untuk pergi. Air matanya hampir tak tertahan, bercampur dengan air hujan yang masih menetes dari ujung rambutnya. Wajah Pak Sodik berkerut. Dilema yang biasa ia hadapi. Hatinya tergerak oleh keadaan pemuda itu, tetapi pengalaman buruknya dengan beberapa gelandangan yang akhirnya mencuri atau membuat onar di masjid membuatnya waspada. Nak, masjid ini bukan tempat untuk tidur. Ini rumah Allah, untuk ibadah, bukan untuk bermalam. Jawabnya, berusaha tegas meski hati nuraninya tergugat. Saya tahu, Pak, maafkan saya. Tapi, saya benar-benar tidak punya pilihan. Pinta Fajar lagi, suaranya semakin lirih. Tangannya mengepal, berusaha mengendalikan emosi. Saya hanya butuh tempat yang kering dan aman. Saya janji, besok pagi sebelum subuh saya pasti pergi. Saya tidak akan menyentuh apa-apa. Pak Sodik memandangnya lama. Ia melihat kepolosan dan keputusasaan yang dalam di mata Fajar. Bukan mata seorang pengacau atau penjahat. Hatinya luluh. Dengan menghela napas panjang, ia akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi kamu tidur di teras sini saja. Jangan masuk ke dalam. Dan ingat, sebelum azan subuh, kamu harus sudah pergi. Jangan sampai ada jamaah yang melihat dan protes. Ini untuk kebaikanmu juga. Wajah Fajar berbinar, lega yang teramat dalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Rasa syukur itu meluap dari hatinya yang paling dalam. Pak Sodik hanya mengangguk, lalu kembali menyapu, meninggalkan Fajar yang segera duduk di sudut teras yang paling kering. Pemuda itu memeluk tasnya erat-erat, merasa seperti mendapatkan oasis di tengah gurun kehidupan yang gersang. Meski hanya teras masjid, baginya, ini adalah istana yang hangat dan menyelamatkannya. Hujan yang terus mengguyur di luar seakan menjadi musik pengantar tidur yang menenangkan,
menidurkannya dalam pelukan lelah yang begitu dalam, jauh lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya dimanapun ia berada. Mimpinya dipenuhi bayangan senyum kedua orang tuanya, seakan mereka merestui anaknya yang tersesat ini untuk akhirnya beristirahat di tempat yang suci. Kelelahan yang begitu dalam akhirnya menyeret Fajar ke alam mimpi. Hujan yang terus-menerus mengguyur atap masjid bagai menjadi musik pengantar tidur yang monoton, membawanya melayang jauh ke masa lalu, ke sebuah zaman di mana kehangatan masih menjadi sesuatu yang nyata dan bukan sekadar kenangan yang samar. Fajar, nak, lihatlah bintang-bintang di langit. Suara ayahnya, Pak Surya, terdengar jelas dan dekat, bagai bisikan langsung ke telinganya. Dalam mimpinya, Fajar kecil, mungkin berusia 8 atau 9 tahun, duduk di antara kedua orang tuanya di teras rumah mereka yang sederhana di kampung. Ibunya, Bu Ani, dengan lembut mengelus rambutnya sambil memegang bahu suaminya. Setiap bintang yang bersinar di sana adalah doa yang dikabulkan Allah untuk hamba-hambanya yang sabar. Benarkah, Yah? Tanya Fajar kecil. Matanya berbinar memandang langit malam yang bertabur gemerlap. Benar, nak, jawab Pak Surya dengan suara berat namun penuh kasih. Hidup ini tidak selamanya tentang memiliki, tapi tentang memberi. Ibarat bintang, dia tidak meminta untuk dilihat, tapi cahayanya tetap diberikan untuk menerangi kegelapan. Percakapan sederhana itu, yang dulu mungkin tidak sepenuhnya ia pahami, kini terasa begitu dalam maknanya. Ia melihat senyum lembut ibunya, merasakan genggaman tangan ayahnya yang kasar namun hangat, sebuah sensasi yang begitu nyata hingga membuatnya merintih dalam tidur. Mimpi itu berubah. Suasana menjadi muram. Ia melihat peti mati kedua orang tuanya diturunkan ke dalam liang lahat. Hujan juga turun saat itu, tetapi hujan yang berbeda, hujan kesedihan yang menusuk tulang. Ia berdiri sendirian, seorang remaja belia yang kaku, mengenakan baju hitam yang terasa asing. Teriakan kesepiannya tertahan di kerongkongan, tidak mampu keluar. Dunia di sekelilingnya menjadi sunyi, menyisakan hanya dirinya dan lubang kosong yang menganga di hatinya. Kamu harus kuat, Fajar. Mereka sudah pergi, kata seorang paman, suaranya datar dan jauh. Tapi kemana? Aku mau ikut. Teriak Fajar dalam mimpinya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia merasakan sebuah dorongan, sebuah desakan untuk lari, untuk mencari, untuk menemukan jejak mereka yang hilang. Dan dalam mimpi itu, ia berlari. Ia berlari melewati jalanan kampung yang berdebu, melewati sawah-sawah hijau, hingga akhirnya kakinya membawanya ke sebuah gerbang besi yang megah. Gerbang Masjid Al-Barokah. Ayah, Ibu, apakah kalian di sini? Teriaknya dalam mimpi, memandang kubah masjid yang menjulang tinggi. Namun, teriakannya terjawab bukan oleh wajah orang tuanya, melainkan oleh suara kasar yang mengguncang kesadarannya. Bangun! Hei, bangun! Mimpi indah dan buruknya pecah berantakan. Fajar terengah-engah, matanya terbuka lebar, disambut oleh siluet Pak Sodik yang berdiri di hadapannya dengan wajah masam. Cahaya Fajar yang masih temaram menerangi wajah sang marbot yang tampak kesal. Saya kan sudah bilang, harus pergi sebelum subuh. Hardik Pak Sodik. Tangannya mengguncang bahu Fajar dengan tidak terlalu kasar, tetapi cukup untuk membuatnya sepenuhnya sadar. Lihat jam. Hampir waktu subuh. Jamaah sebentar lagi datang. Cepat, pergi dari sini. Fajar masih terbawa sisa-sisa mimpi dan rasa linglung yang dalam. Jantungnya berdebar kencang, tercampur antara rasa sedih yang mendalam karena ditinggalkan mimpi tentang orang tuanya dan rasa panik karena diusir. Maaf, Pak, saya terlalu lelah. Saya akan pergi sekarang, gumamnya buru-buru, berusaha melipat selimut seadanya yang diberikan Pak Sodik semalam, sehelai kain lep besar, dengan tangan gemetar. Dalam kekacauan bangun tidur dan rasa terburu-buru itu, tasnya yang terbuka sebagian terbalik. Isinya yang sedikit berantakan, dan sebuah benda kecil terlempar keluar, mendarat di lantai marmer dengan suara klik yang nyaring. Itu adalah sebuah bingkai foto kayu sederhana, usang, namun masih terlihat jelas fotonya. Loh, ini, kata Fajar, hendak memungutnya. Tetapi Pak Sodik lebih cepat. Matanya, yang semula masih penuh dengan rasa jengkel, tiba-tiba terpaku pada foto itu. Kerutnya di dahi semakin dalam.
Ia membungkuk dan memungut foto itu dengan gerakan yang tiba-tiba menjadi lambat, penuh perhatian. Ekspresi kesalnya berangsur-angsur memudar, digantikan oleh sebuah pengenalan yang dalam, sebuah kilas balik memori yang membuatnya terdiam. Ia memandangi foto itu begitu lama, seakan-akan dunia di sekelilingnya berhenti. Fajar, yang masih kebingungan, hanya bisa memperhatikan perubahan drastis pada raut wajah Pak Sodik. "Pak, itu foto orang tua saya," ujarnya, mencoba menjelaskan. "Satu-satunya yang tersisa." Pak Sodik akhirnya mengangkat kepalanya. Tatapannya yang tadinya penuh amarah kini berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebuah campuran rasa kagum, penyesalan, dan keheranan yang mendalam. Suaranya bergetar ketika akhirnya ia berbicara, menatap Fajar langsung ke matanya. "Tunggu, jangan pergi dulu," katanya, lunak namun penuh tekanan. "Foto ini foto siapa, Nak? Coba kamu katakan dengan jujur." Fajar mengerutkan kening, tidak memahami apa yang terjadi. "Seperti yang saya bilang, Pak, ini ayah dan ibu saya, Pak Surya dan Bu Ani. Mereka sudah meninggal dunia." Nama Pak Surya seakan menjadi kunci yang membuka sebuah pintu rahasia. Wajah Pak Sodik berubah pucat. Napasnya tersendat sejenak. Boleh Bapak lihat lebih dekat?" pinta Pak Sodik. Suaranya hampir seperti bisikan. Dengan hati-hati dan penuh rasa ingin tahu, Fajar mengangguk. Ia menyerahkan foto itu, sementara pertanyaan-pertanyaan mulai memenuhi kepalanya. Apa yang membuat Marbot yang tadinya begitu tegas mengusirnya, tiba-tiba berubah begitu drastis hanya karena sebuah foto lama? Apa hubungannya Pak Sodik dengan orang tuanya? Dan yang paling penting, apakah ini pertanda bahwa jalan hidupnya yang gelap akhirnya menemukan secercah cahaya? Ia tidak tahu, tetapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan sebuah getaran harapan yang samar, bersembunyi di balik kebingungannya yang mendalam. Kesunyian Fajar di pelataran masjid terasa begitu pekat, seolah menahan napas menanti apa yang akan terjadi berikutnya. Angin pagi yang seharusnya terasa segar, justru terasa menusuk bagi Fajar yang masih diliputi kebingungan dan sisa-sisa rasa panik karena hampir diusir. Ia memperhatikan setiap perubahan ekspresi di wajah Pak Sodik yang tampak sedang berperang dengan ingatannya sendiri. Detik-detik itu terasa berlangsung sangat lambat, penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. "Pak Surya dan Bu Ani," gumam Pak Sodik pelan, seolah-olah sedang menyebut nama dua orang yang sangat dihormatinya. Jari-jarinya yang berotretan itu dengan lembut menyentuh permukaan foto usang itu, menelusuri setiap detail wajah pasangan sederhana yang tersenyum bahagia di atas sebidang tanah kosong. Tanah yang kini, tanpa disadari Fajar, telah berdiri kokoh sebuah masjid megah tempat mereka berdiri. Fajar hanya bisa diam, hatinya berdebar kencang. Ada sesuatu yang penting sedang terjadi, sesuatu yang jauh melampaui pemahamannya saat ini. Anda kenal dengan mereka, Pak?" tanyanya. Suaranya bergetar penuh harap dan kecemasan. Pak Sodik akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang sebentar lalu masih memancarkan amarah, kini berkaca-kaca. Ia memandang Fajar dengan pandangan yang sama sekali baru, sebuah pandangan penuh penyesalan, kekaguman, dan rasa hormat yang mendalam. "Kenal?" ujarnya, suaranya serak. "Nak, bukan hanya sekadar kenal." Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. "Masjid ini, Masjid Al-Barokah yang megah ini, berdiri di atas tanah wakaf ayahmu." Seketika itu pula, dunia Fajar seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menggema di telinganya, tapi otaknya menolak untuk memprosesnya. "Apa?" Itu satu-satunya kata yang bisa ia keluarkan, sambil matanya membelalak tak percaya. Tubuhnya limbung, ia hampir saja terjatuh, tetapi Pak Sodik dengan cepat memegangi lengannya. "Apa yang Bapak katakan? Tanah wakaf?" "Iya, Nak," kata Pak Sodik, kini dengan suara yang lebih lembut dan penuh keyakinan. "Tanah tempat kita berdiri sekarang ini, dulu adalah milik ayahmu, Pak Surya. Beliau mewakafkannya, menyerahkannya secara ikhlas untuk pembangunan rumah Allah ini." Ia memandangi foto itu sekali lagi sebelum menatap Fajar. Kamu adalah anaknya? Anak dari Pak Surya dan Bu Ani yang selama ini kami dengar ceritanya." Fajar mengangguk pelan,
Air matanya mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Rasa rindu yang tertahan selama bertahun-tahun tumpah menjadi isakan yang menyedihkan. Iya, Pak. Saya Fajar. Satu-satunya anak mereka. Ia menatap tanah di bawah kakinya, lalu memandang megahnya bangunan masjid di sekelilingnya. Perasaan yang begitu kompleks menyergapnya. Kebanggaan, kerinduan, kebingungan, dan sebuah rasa keadilan yang aneh. Ayah mewakafkan tanah ini, tapi kami selalu hidup sederhana. Bahkan, sangat miskin. Pak Sodik menghela napas. Matanya juga berkaca-kaca. Itulah kemuliaan hati orang tuamu, Nak. Kekayaan sejati bukanlah yang ditimbun, tapi yang diberikan untuk kemaslahatan orang banyak. Ayahmu adalah seorang yang sangat syaleh dan dermawan. Meski hidup pas-pasan, tapi ketika ada kesempatan untuk berwakaf, beliau tidak ragu. Ia memegang pundak Fajar erat-erat. Kami, para pengurus masjid dulu, selalu berusaha mencari kabar ahli warisnya setelah mereka meninggal, ingin melaporkan perkembangan masjid ini. Tapi kami tidak pernah berhasil menemukanmu. Kami kira kamu ikut keluarga yang lain. Rupanya kamu sudah menjadi yatim piatu, dan harus mengembara sendirian. Penyesalan yang dalam terpancar dari wajah Pak Sodik. Maafkan saya, Nak, ujarnya, suaranya bergetar penuh penyesalan. Tadi pagi saya mengusirmu dengan kasar. Saya memperlakukanmu seperti gelandangan yang tidak diinginkan. Ia memandang Fajar dengan mata berkaca-kaca. Padahal, kamu adalah anak dari orang yang telah memberikan tanahnya untuk kemajuan Islam di tempat ini. Tanah ini, masjid ini, adalah warisan orang tuamu untuk umat. Ini adalah rumahmu. Kata-kata, rumahmu, itu seperti menghantam sanubari Fajar yang paling dalam. Ia menatap Pak Sodik, lalu memandang sekeliling masjid dengan pandangan yang sama sekali baru. Setiap pilar, setiap kubah, setiap jendela, semuanya tiba-tiba memiliki makna yang begitu personal, begitu emosional. Ini bukan lagi sekadar tempat singgah, bukan lagi sekadar masjid megah yang memberinya tempat berteduh. Ini adalah jejak terakhir ayahnya di dunia, sebuah amal jariah yang terus mengalir, sebuah warisan yang tidak pernah ia duga sama sekali. Ayah, bisik Fajar, sambil menatap langit-langit masjid yang tinggi, seolah-olah berharap ayahnya bisa mendengarnya. Terima kasih telah meninggalkan ini untukku. Air matanya semakin deras. Ini bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebanggaan yang tercampur dengan kerinduan yang terobati. Ia merasa, untuk pertama kalinya sejak orang tuanya pergi, ia bisa merasakan kehadiran mereka kembali, bukan dalam mimpi, tapi dalam sebuah bangunan nyata yang penuh dengan keberkahan. Tidak apa-apa, Pak, ucap Fajar akhirnya, sambil berusaha tersenyum di balik isakannya. Saya tidak marah. Saya justru bersyukur. Syukur akhirnya saya tahu. Ia memandangi foto di tangan Pak Sodik. Saya kemari bukan untuk menuntut tanah itu, Pak. Saya hanya rindu. Saya ingin sekali merasakan berada dekat dengan sesuatu yang pernah disentuh, yang pernah diinjak oleh ayah dan ibu saya. Suaranya lirih, penuh kerinduan. Saya dengar dari tetangga di kampung halaman, dulu sebelum kami pindah, mereka sering beribadah di sebuah masjid kecil yang lokasinya di sekitar sini. Saya cuma ingin bernostalgia sebentar, merasakan apa yang mungkin dulu mereka rasakan. Mendengar penuturan polos dan tulus dari Fajar, hati Pak Sodik makin tersentuh. Ia memeluk Fajar erat-erat. Kamu anak yang baik, Fajar. Sungguh, warisan terbaik orang tuamu bukanlah tanah ini, tapi akhlak dan ketulusan hatimu yang masih terjaga. Ia melepaskan pelukan dan menatap Fajar dengan tekad yang bulat. Mulai hari ini, kamu tidak perlu tidur di teras lagi. Kamu tidak perlu mengembara lagi. Kamu tinggal di sini, bersama saya. Kita akan urus semua berkas-berkasnya, dan kamu akan kita bantu untuk bisa mandiri. Ini bukan sekadar kewajiban, tapi ini adalah hakmu dan bentuk terima kasih kami kepada orang tuamu. Fajar hanya bisa mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Rasa syukur yang begitu besar membanjiri hatinya. Dari sebuah pengusiran yang memalukan, ia justru menemukan sebuah kebenaran yang mengubah hidupnya.
Ia menemukan bukan hanya warisan tanah, tetapi juga warisan kasih sayang, sejarah, dan sebuah keluarga baru di tempat yang sempat mengusirnya dengan keras. Rindunya pada orang tua terobati oleh kebaikan dan pengabdian yang sama yang dulu ditanamkan oleh ayahnya pada tanah suci ini. Masjid Al-Barokah bukan lagi sekadar tempat numpang tidur, melainkan sebuah rumah yang dengan ajaib menyambutnya pulang. Pak Sodik memandang Fajar yang masih terisak-isak, tubuhnya terguncang oleh gelombang emosi yang begitu dahsyat. Di matanya, ia tidak lagi melihat seorang pemuda tunawisma yang lusuh, melainkan seorang anak yang telah kehilangan terlalu banyak dalam hidupnya. Dengan gerakan lembut yang hampir seperti seorang ayah, ia meletakkan tangan di punggung Fajar. "Mari, nak," ujarnya dengan suara yang menenangkan. "Ayo kita masuk ke dalam. Bapak punya cerita untukmu. Cerita tentang orang tuamu yang mungkin belum pernah kau dengar." Dengan langkah lambat, ia membimbing Fajar yang masih limbung melewati pelataran masjid yang mulai diterangi sinar jingga matahari pagi. Mereka melewati lorong-lorong yang sepi, jauh dari pandangan jamaah yang akan segera datang untuk sholat subuh. Ruang kecil di belakang masjid yang menjadi kantor pengurus terasa hangat dan sederhana. Pak Sodik mendudukan Fajar di sebuah kursi kayu tua, lalu mengambil 2 gelas teh hangat dari termosnya. "Minum dulu, nak," katanya sambil menyerahkan gelas kepada Fajar yang tangannya masih gemetar. "Tenangkan hatimu." Fajar memegang gelas itu dengan kedua tangannya, menghangatkan jari-jarinya yang dingin. Matanya yang merah berkaca-kaca menatap Pak Sodik penuh harap, menunggu cerita yang dijanjikan. Suasana di ruangan itu terasa sakral, penuh dengan antisipasi. Pak Sodik mengambil kursi di seberang Fajar, menatapnya dengan penuh perhatian sebelum mulai bercerita. Waktu itu, sekitar 15 tahun yang lalu, mulainya, suaranya rendah dan berwibawa, membawa Fajar kembali ke masa lalu. Daerah sini masih berupa kebun-kebun dan sawah. Masjid Al-Barokah yang megah ini belum ada. Yang ada hanya sebuah surau kecil dari kayu, sudah reot dan hampir roboh. Ia berhenti sejenak, seolah membiarkan Fajar membayangkan pemandangan itu. "Ayahmu, Pak Surya, adalah salah satu jamaah yang setia. Setiap hari, beliau datang ke surau itu, baik untuk sholat maupun untuk mengaji. Meski hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan, semangat beribadahnya tidak pernah pudar." Fajar mendengarkan dengan saksama, matanya berbinar. Ini adalah potongan kehidupan orang tuanya yang tidak pernah ia ketahui. Suatu hari, lanjut Pak Sodik, pengurus surau mengadakan musyawarah. Surau sudah tidak layak pakai dan perlu dibangun masjid yang lebih permanen. Tapi masalahnya, kami tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli tanah. Ia tersenyum getar. Dan disitulah keajaiban terjadi. Fajar menahan napas, tidak ingin melewatkan satu kata pun. "Tanpa diminta, tanpa pamer, ayahmu datang menemui kami," kata Pak Sodik, matanya berkaca-kaca mengenang. Dengan suara tenang dan penuh ketulusan, beliau berkata, "Saya punya sebidang tanah warisan orang tua saya di samping surau ini. Saya ingin mewakafkannya untuk pembangunan masjid." Air mata mulai mengalir di pipi Fajar. Ia bisa membayangkan sosok ayahnya yang rendah hati melakukan hal itu. "Kami semua terkejut. Aku Pak Sodik. Kami tahu betul bahwa tanah itu adalah satu-satunya harta berharga yang dimiliki ayahmu." Tapi dengan tegas beliau berkata, "Harta yang paling berharga adalah yang kita bawa ke akhirat. Saya ingin tanah ini menjadi amal jariah untuk keluarga saya." Pak Sodik memandang Fajar dalam-dalam. Ketulusan ayahmu itulah yang menjadi awal dari berdirinya Masjid Al-Barokah ini. Tanah wakaf dari ayahmulah yang menjadi fondasinya. Dan yang lebih mengharukan, suaranya semakin bergetar. Beberapa bulan setelah mewakafkan tanahnya, ayah dan ibumu meninggal dalam kecelakaan itu. Fajar mengangguk pelan, mengingat kembali tragedi yang mengubah hidupnya selamanya. "Sebelum meninggal," lanjut Pak Sodik dengan suara lirih, "ayahmu sempat berpesan kepada saya secara pribadi. Beliau berkata, 'Sodik, saya titip tanah ini untuk kemaslahatan umat. Dan jika suatu hari nanti anak saya, Fajar, datang ke sini, tolong beritahu dia bahwa ayah dan ibunya sangat menyayanginya, dan masjid ini adalah bukti cinta kami untuknya dan untuk agama Allah.'" Mendengar pesan terakhir ayahnya itu, Fajar tidak bisa lagi menahan tangisnya. Tubuhnya menggigil hebat, dan untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal, ia menangis dengan begitu lepas dan tulus.
Tangisan yang selama ini tertahan, akhirnya keluar. Selama bertahun-tahun, kata Pak Sodik dengan mata berkaca-kaca, saya dan pengurus masjid lainnya berusaha mencari kabarmu. Kami ingin melaporkan perkembangan masjid ini, ingin memberitahu bahwa wakaf orang tuamu telah tumbuh menjadi sesuatu yang besar dan bermanfaat. Tapi kami selalu gagal. Hingga akhirnya kami putus asa dan berasumsi kamu ikut keluarga besar yang lain. Ia memandang Fajar dengan penuh penyesalan. Kami tidak pernah menyangka bahwa kamu harus menjalani hidup sebagai yatim piatu, mengembara sendirian, dan bahkan tidak tahu tentang warisan berharga yang ditinggalkan orang tuamu untukmu. Fajar mengusap air matanya, berusaha mengendalikan diri. Saya tidak tahu semua ini, Pak. Setelah orang tua saya meninggal, tidak ada yang memberitahu saya tentang tanah wakaf ini. Saya tinggal dengan paman sebentar, lalu merantau sendirian. Suaranya parau. Saya hanya ingat, orang tua saya sering membawa saya ke sebuah surau kecil. Tapi saya tidak ingat lokasinya dengan jelas. Itu karena kamu masih sangat kecil, Nak, kata Pak Sodik dengan lembut. Tapi lihatlah, ia melanjutkan dengan semangat. Takdir telah membawamu kembali ke sini. Kembali ke tempat di mana cinta dan pengorbanan orang tuamu tertanam paling dalam. Fajar memandang sekeliling ruangan kecil itu, lalu melalui jendela, ia melihat megahnya Masjid Al-Barokah yang mulai diterangi sinar matahari pagi. Perasaannya begitu campur aduk, sedih, bangga, haru, dan syukur. Masjid ini, kata Pak Sodik dengan penuh keyakinan, tidak hanya dibangun dari batu dan semen, tapi dibangun dari ketulusan hati seorang ayah yang ingin meninggalkan warisan terbaik untuk anaknya dan untuk umat. Setiap sholat yang dikumandangkan di sini, setiap ayat Al-Quran yang dibaca, setiap ilmu yang disampaikan, semuanya adalah bagian dari amal jariah orang tuamu yang terus mengalir. Fajar menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna semua informasi yang barunya saja ia terima. Jadi selama ini, tanpa saya sadari, doa-doa dari masjid ini juga mengalir untuk orang tua saya. Tentu saja, Nak, jawab Pak Sodik dengan senyum hangat. Setiap kebaikan yang terjadi di masjid ini, pahalanya terus mengalir untuk ayah dan ibumu. Dan sekarang, ia menatap Fajar dalam-dalam. Kamu telah kembali. Kembali ke rumah yang sebenarnya, di mana warisan orang tuamu tidak hanya berupa tanah, tapi juga nilai-nilai ketulusan, kedermawanan, dan keikhlasan. Fajar mengangguk pelan, matanya masih basah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki akar yang kuat. Ia bukan lagi anak yatim piatu yang tersesat, melainkan seorang penerus warisan spiritual yang mulia. Dan di ruangan sederhana itu, di antara kenangan tentang orang tuanya yang penuh cinta, Fajar mulai memahami makna sebenarnya dari kata pulang. Hari itu, setelah sholat subuh berjamaah, suasana di ruang kantor pengurus Masjid Al-Barokah terasa lebih tebal dari biasanya. Sinar matahari pagi yang biasanya menyinari ruangan dengan hangat, kali ini seakan terhalang oleh awan keputusan penting yang harus diambil. Pak Sodik telah mengumpulkan beberapa pengurus inti, Pak Haji Mahmud yang sudah sepuh, Bu Lilis yang aktif mengurus TPQ, dan beberapa lainnya, untuk membahas nasib Fajar. Fajar sendiri duduk di sudut ruangan, tangannya erat memegang gelas teh yang sudah dingin, jantungnya berdebar-debar menanti hasil pembicaraan. Jadi, begitulah saudara-saudara, pungkas Pak Sodik setelah dengan detail menceritakan penemuan mengejutkan tentang identitas Fajar dan sejarah wakaf tanah oleh almarhum Pak Surya. Anak ini, Fajar, adalah ahli waris dari orang yang telah mewakafkan tanah tempat masjid kita berdiri. Dan kini, setelah bertahun-tahun mengembara sebagai yatim piatu, ia kembali. Pak Haji Mahmud, yang wajahnya dipenuhi keriput kebijaksanaan, mengangguk pelan. Matanya yang teduh memandang Fajar dengan penuh simpati. Astagfirullah, anak itu telah melalui begitu banyak. Sudah menjadi kewajiban kita, sebagai penerus amanah orang tuanya, untuk merawatnya. Bu Lilis langsung menyahut. Suaranya bersemangat. Tentu saja. Ia bisa tinggal di kamar kosong di belakang dapur. Ia bisa membantu kegiatan masjid sambil kita bantu ia sekolah lagi atau cari kerja. Ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk terima kasih kita pada almarhum orang tuanya. Suasana ruangan dipenuhi anggukan setuju dan gumam restu. Fajar yang mendengarkan dari sudut ruangan merasa dadanya sesak oleh haru. Ada secercah harapan bahwa hidupnya akan berubah. Namun,
Segala sesuatu berubah ketika pintu ruangan terbuka dengan digasak. Seorang lelaki berperawakan tegap, berkemeja rapih, dan bermuka tajam masuk. Itulah Pak Rendra, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, DKM, yang baru terpilih, seorang pengusaha properti sukses di kota itu. Aura kekuasaan dan kepraktisan memancar kuat darinya. "Ada rapat apa ini pagi-pagi tanpa pemberitahuan kepada saya?" tanyanya dengan suara datar namun penuh wibawa. Matanya menyapu setiap wajah di ruangan sebelum akhirnya terpaku pada Fajar. "Dan siapa ini?" Pak Sodik segera berdiri, mencoba menjelaskan dengan tenang. "Ini Fajar, Pak Rendra, anak dari almarhum Pak Surya, pewakaf tanah masjid kita." Pak Rendra mendengus, tidak terkesan. Ia mengambil kursi di kepala meja. "Baik, lalu apa rencananya?" "Dengan hormat, Pak Ketua," selabu lilis, "kami berencana menampung Fajar di sini, membantunya untuk bisa mandiri, sebagai balas jasa pada orang tuanya." Wajah Pak Rendra berkerut. Ekspresinya berubah dari acuh tak acuh menjadi sinis. "Tidak bisa," katanya pendek dan tegas, bagai pisau yang menebas harapan Fajar. Ruangan menjadi senyap. Pak Sodik terkesiap. "Tidak bisa? Mengapa, Pak?" Pak Rendra menyandarkan tubuhnya ke kursi, tangannya menyilang di dada. Pertama, klaim bahwa ia adalah anak pewakaf masih perlu dibuktikan secara hukum. Mana surat-suratnya? Kedua, masjid bukan panti asuhan. Menampung satu orang akan membuka pintu bagi lebih banyak lagi ahli waris palsu yang akan memanfaatkan kebaikan kita. "Tapi Pak Rendra," protes Pak Haji Mahmud lemah. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, setelah Pak Rendra dengan suara lebih keras, memotong. "Kita punya rencana besar untuk masjid ini. Dalam rapat pengurus bulan depan, saya akan ajukan proposal untuk membangun gedung serbaguna 3 lantai di samping masjid. Gedung itu akan memiliki ruang pertemuan, kantor, bahkan kafe yang profitnya untuk kas masjid." Ia menatap tajam ke arah Fajar. Pembangunan itu membutuhkan perluasan lahan. Lahan yang, secara teknis, masih tercatat sebagai tanah wakaf dari keluarganya. Ia berhenti sejenak, memberikan penekanan. Kehadirannya sekarang, dengan klaim sebagai ahli waris, sangat tidak tepat waktu. Ini akan memicu tuntutan hukum yang bisa menggagalkan seluruh proyek. Ia bisa menuntut haknya atas tanah itu, atau meminta kompensasi yang besar. Fajar merasa dunia berputar lagi. Dari sudut ruangan, ia dengan suara lirih berkata, Saya tidak mau menuntut apa-apa, Pak. Saya hanya butuh tempat." "Lihat," sergah Pak Rendra, menunjuk ke arah Fajar. Ia sendiri mengaku, hanya butuh tempat. "Ini awal dari tuntutan. Saya tidak bisa membiarkan proyek pembangunan yang akan membawa kemajuan besar bagi masjid ini terhambat oleh sentimentalitas buta terhadap seorang pemuda yang klaimnya belum jelas." Pak Sodik berdiri, wajahnya memerah. "Ini bukan soal sentimentalitas, Rendra. Ini soal hutang budi. Tanpa ayahnya, masjid ini tidak akan berdiri. Dan kita punya bukti foto, serta kesaksian saya dan Pak Haji Mahmud yang mengenal baik Pak Surya." "Kesaksian dan foto bukanlah akta notaris, Sodik," balas Pak Rendra dingin. "Sampai ada bukti hukum yang sah, keputusan saya tetap. Pemuda itu tidak boleh tinggal di sini. Untuk kebaikan masjid dan proyek besar kita." Perdebatan sengit pun terjadi. Di satu sisi, Pak Sodik dan sebagian besar pengurus yang didorong oleh rasa moral dan terima kasih. Di sisi lain, Pak Rendra dengan argumen hukum dan visi kemajuannya yang pragmatis. Fajar hanya bisa terduduk, menyaksikan masa depannya diperdebatkan seperti barang dagangan. Rasa syukur dan haru yang ia rasakan sebelumnya berubah menjadi kepahitan. Ia baru saja menemukan rumah, menemukan sejarah orang tuanya, tapi kini ada seseorang yang berusaha mengusirnya lagi, dengan alasan yang terdengar masuk akal namun terasa sangat tidak adil. Konflik pun telah dimulai, bukan lagi di teras masjid, tetapi di ruang paling inti dari pengelolaannya. Sebuah pertarungan antara nilai-nilai luhur tradisi dan kewajiban moral melambung tinggi berhadapan dengan kepentingan modern yang dingin dan penuh perhitungan. Keputusan akhir dalam rapat pagi itu berlangsung alot dan penuh ketegangan. Suara Pak Sodik, Pak Haji Mahmud,
dan Bu Lilis yang membela Fajar, nyaris tenggelam oleh wibawa dan argumen legalistik Pak Rendra. Namun, sebuah kompromi akhirnya tercapai, meski rapuh dan sementara. Pak Rendra, dengan wajah masih masam, akhirnya menyetujui Fajar untuk tinggal sementara, hanya 1 minggu, di ruang kecil bekas gudang di belakang dapur masjid. Itu pun dengan syarat-syarat ketat. Fajar harus membantu pekerjaan marbot tanpa bayaran, dan selama masa percobaan itu, Pak Sodik harus mencari bukti hukum yang kuat tentang status Fajar sebagai ahli waris. Jika tidak ditemukan, Fajar harus pergi dengan damai. "Jangan khawatir, Nak," bisik Pak Sodik pada Fajar usai rapat, mencoba menghibur. "Kita akan temukan buktinya. Untuk sekarang, ini sudah kemenangan kecil." Fajar mengangguk, berusaha tersenyum tipis. Meski hanya sebuah ruang gudang berdebu, baginya ini adalah istana. Setelah bertahun-tahun tidur di emperan toko, stasiun, atau dimanapun yang kering, memiliki sebuah ruang dengan atap yang jelas adalah sebuah kemewahan yang tak terkira. Hari itu juga, dengan semangat yang berkobar, Fajar membersihkan ruang kecilnya. Ruangan itu sempit, hanya cukup untuk sebuah kasur lipat tua dan sebuah meja kecil. Jendelanya kecil, menghadap ke taman belakang masjid yang asri. Dengan bantuan Pak Sodik, mereka mengecat ulang dinding yang kusam, membersihkan debu-debu yang menumpuk bertahun-tahun, dan memperbaiki kusen jendela yang reot. Bu Lilis menyumbangkan seperangkat alat mandi dan beberapa potong pakaian bekas yang masih layak pakai. "Terima kasih, Bu." "Terima kasih, Pak," ucap Fajar berulang kali, matanya berkaca-kaca. Kebaikan kecil ini terasa begitu besar baginya. "Sudah, Nak. Anggap saja ini rumahmu sendiri," jawab Bu Lilis dengan lembut. "Nanti malam, Ibu antarikan makanan." Sore harinya, setelah ruangannya siap, Fajar mulai menjalankan tugasnya. Dengan sepenuh hati, ia membantu Pak Sodik membersihkan masjid. Ia menyapu pelataran yang luas, mengepel lantai marmer yang berkilau, membersihkan kaca jendela, dan merapikan sajadah-sajadah. Setiap gerakannya penuh penghayatan. Ini bukan lagi sekadar pekerjaan untuk memenuhi syarat Pak Rendra. Bagi Fajar, setiap debu yang ia usir, setiap lantai yang ia pel, adalah bentuk cinta dan penghormatannya pada orang tuanya. Setiap jengkal tanah dan bangunan ini adalah wakaf ayahnya, dan merawatnya adalah cara ia menyambung rasa dengan orang tuanya yang telah tiada. "Kamu bekerja dengan sangat teliti, Nak," puji Pak Sodik suatu sore, memperhatikan Fajar yang dengan sabar membersihkan celah-celah mimbar dengan kuas kecil. Fajar menoleh, wajahnya berseri. "Ini adalah tanah ayah, Pak. Merawatnya terasa seperti sedang merawat kenangan tentang beliau. Seperti akhirnya saya bisa melakukan sesuatu untuk mereka." Di malam hari, setelah sholat Isya berjamaah, Fajar sering duduk sendiri di teras belakang masjid, memandang bintang-bintang. Suasana yang dulu ia alami dalam mimpinya, kini menjadi nyata. Ia bisa merasakan kedamaian yang sama, kehangatan yang sama. Kerinduannya yang membara perlahan-lahan mulai terobati oleh ketenangan yang diberikan oleh rumah barunya ini. Beberapa jamaah muda yang biasa membantu masjid mulai mendekatinya. Ada Rian, seorang mahasiswa yang rajin, dan Doni, yang bekerja sebagai sopir. Awalnya mereka agak menjaga jarak, masih terpengaruh oleh bisikan-bisikan negatif dari pihak Pak Rendra. Tapi melihat ketulusan dan kerajinan Fajar, perlahan mereka membuka diri. "Hei, Fajar, bantuin saya angkat speaker untuk pengajian besok, dong," panggil Rian suatu sore. "Oke, sebentar," sahut Fajar dengan cepat, lalu bergegas membantu. Sambil bekerja, mereka pun mengobrol. Fajar bercerita sedikit tentang pengembaraannya, tentang kerinduannya pada orang tua. Rian dan Doni pun mulai memahami bahwa Fajar bukanlah ancaman, melainkan seorang pemuda yang baik dan malang. "Hidupmu seperti sinetron, bro," canda Doni sambil menggeleng-geleng. "Tapi serius, kamu anak yang kuat." Fajar hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa memiliki teman. Memiliki orang-orang yang memperhatikannya. Pak Sodik, dari kejauhan, memperhatikan interaksi itu dengan senyum kecil. Ia melihat bagaimana Fajar perlahan-lahan mulai menyatu dengan kehidupan masjid. Ia bukan lagi orang asing yang numpang tidur, melainkan bagian dari komunitas itu.
Semangat Fajar, kerendahan hatinya, dan ketulusannya dalam bekerja mulai meluluhkan hati beberapa jamaah yang awalnya ragu. Di sudut lain, Pak Rendra juga mengamati, tapi dengan pandangan yang berbeda. Ia melihat popularitas Fajar yang perlahan tumbuh sebagai ancaman. Setiap senyum yang diterima Fajar, setiap bantuan yang diberikannya, dianggap Pak Rendra sebagai upaya untuk mengukuhkan posisinya di masjid yang akan mempersulit rencananya. Suatu malam, sebelum tidur, Fajar berdiri di depan jendela kamarnya yang kecil. Ia memandang megahnya kubah masjid yang diterangi lampu sorot. Dadanya terasa hangat. Ruangan kecil dan sederhana ini telah memberinya lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia memberikannya rasa memiliki, tujuan, dan sebuah misi baru, untuk merawat warisan orang tuanya dengan sepenuh hati. Meski bayangan syarat 1 minggu dan ancaman Pak Rendra masih menggantung, untuk saat ini, Fajar merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak kematian orang tuanya. Ia merasa, akhirnya, ia telah pulang. Kedamaian yang mulai dirasakan Fajar ternyata rapuh bagai kaca. Seiring dengan semakin akrabnya ia dengan kehidupan masjid, bisik-bisik beracun mulai menyebar bagai kabut di antara sebagian jamaah. Sumbernya tidak lain adalah Pak Rendra, yang dengan licin memanfaatkan pengaruhnya sebagai ketua DKM untuk melancarkan perang opini. Ia tidak melakukannya secara terang-terangan, melainkan melalui percakapan-percakapan beracun yang diselipkan di sela-sela rapat, setelah sholat berjamaah, atau bahkan saat bersalaman di pintu keluar masjid. "Saya hanya khawatir dengan masa depan masjid kita," ujar Pak Rendra suatu kali pada sekelompok jamaah sepuh, dengan suara yang dibuat-buat penuh keprihatinan. "Kita punya rencana besar, pembangunan untuk kemaslahatan umat. Tapi kehadiran seorang pemuda tak dikenal yang tiba-tiba mengaku sebagai ahli waris, ini bisa menjadi masalah hukum yang rumit." Kata-kata, mengaku sebagai ahli waris, ia tekankan, memberi kesan seolah Fajar adalah seorang penipu. "Tapi katanya ada foto, Pak Ketua?" tanya salah satu jamaah, Pak Darwis, dengan polos. "Foto?" sahut Pak Rendra sambil menghela napas dramatis. "Di zaman sekarang, foto bisa direkayasa. Yang kita butuhkan adalah dokumen hukum yang sah. Saya tidak ingin niat baik kita disalahgunakan oleh orang yang hanya memanfaatkan sentimentalitas." Ucapan-ucapan itu, yang diulang-ulang kepada jamaah yang berbeda, mulai membuahkan hasil. Beberapa jamaah yang tidak tahu sejarah panjang masjid mulai memandang Fajar dengan mata yang berbeda. Tatapan yang dulu penuh iba atau setidaknya netral, kini berubah menjadi sorotan penuh kecurigaan. Senyuman yang dulu mereka berikan, kini berubah menjadi anggukan dingin atau bahkan penghindaran tatapan. Perubahan itu jelas terasa oleh Fajar. Suatu pagi, ketika ia dengan bersemangat membantu membersihkan karpet musola, seorang bapak-bapak yang biasanya menyapanya ramah, justru mengambil sajadahnya dan pindah ke tempat lain tanpa sepatah kata pun. Di lain waktu, saat ia hendak membantu seorang ibu membawakan barang belanjaan, si ibu justru berkata singkat, "Tidak usah, Nak. Saya bisa sendiri." Sebelum bergegas pergi, "Sudah, jangan dipikirkan, Nak," hibur Pak Sodik suatu sore, melihat raut wajah Fajar yang sedih usai mendapat perlakuan dingin dari seorang jamaah. Mereka hanya tidak tahu kebenarannya. "Tapi, Pak, rasanya sakit," keluh Fajar, suaranya lirih. "Saya tidak meminta apa-apa. Saya hanya ingin diterima." Ia memandang tangannya yang kini mulai kapalan karena rajin bekerja. "Saya sudah menganggap tempat ini rumah. Tapi mereka melihat saya seperti pengganggu. Kebaikan dan ketulusanmu pada akhirnya akan berbicara sendiri," kata Pak Sodik, mencoba meyakinkan, meski di hatinya ia juga geram dengan taktik kotor Pak Rendra. Konflik semakin memanas ketika Pak Rendra mulai melibatkan isu finansial. Dalam sebuah pertemuan kecil pengurus, ia dengan halus menyinggung soal pengeluaran masjid. "Konsumsi untuk rapat minggu ini kok membengkak?" tanyanya, menatap laporan keuangan. "Itu karena Bu Lilis memasak lebih banyak. Untuk Fajar juga," jawab bendahara masjid, Pak Arif, dengan sedikit gugup. "Ah, iya," ucap Pak Rendra sambil mengangguk-angguk pahit. Ternyata selain tempat tinggal gratis, ada juga konsumsi gratis. "Berapa lama lagi kita harus menanggung beban ini? Dana masjid seharusnya untuk kemakmuran umat, bukan untuk menghidupi satu orang yang statusnya masih dipertanyakan." Kabar tentang beban finansial
yang disebabkan Fajar ini dengan cepat menyebar, semakin memanaskan suhu kecurigaan terhadapnya. Fajar yang merasa tidak enak hati, akhirnya mendatangi Bu Lilis. "Bu, mulai besok, saya tidak usah ikut makan dari dapur masjid," pinta Fajar dengan malu-malu. "Saya bisa beli roti atau nasinya sendiri." "Jangan khawatir, Nak," jawab Bu Lilis dengan lembut. "Itu hanya sedikit saja. Ibu senang bisa membantumu. Tapi, saya tidak ingin menjadi beban." "Saya dengar ada yang protes." Bu Lilis menghela napas. Ia tahu dari mana angin berhembus. "Itu bukan urusanmu, Fajar. Kamu terus saja membantu dan berbuat baik." Meski demikian, beban psikologis mulai membebani Fajar. Ia menjadi lebih pendiam. Senyumnya yang dulu mulai sering menghiasi wajahnya, kini semakin jarang terlihat. Ia mulai berjalan dengan menunduk, seolah takut bertatapan dengan jamaah yang memandangnya sinis. Rasa percaya dirinya, yang baru saja mulai tumbuh, kembali terkikis. Puncaknya adalah ketika seorang jamaah baru, yang tidak tahu menahu, secara terbuka menegurnya. "Hei, kamu itu siapa? Kok setiap hari ada saja di sini? Hati-hati, ya, masjid ini bukan tempat cari makan." Fajar terpaku, bagai disiram air dingin. Rasanya seperti pengusiran kedua, lebih halus namun lebih menyakitkan karena terjadi di tempat yang sudah ia anggap rumah. Ia tidak mampu membalas. Ia hanya bisa memandang orang itu dengan mata berkaca-kaca sebelum berbalik dan lari ke kamarnya, meninggalkan rasa pedih yang dalam. Di balik dinding kokoh masjid yang penuh keberkahan, perang perasaan dan prasangka sedang berkecamuk, dan Fajar sekali lagi menjadi korban yang tidak berdaya. Ia mulai mempertanyakan, apakah tempat ini benar-benar bisa menjadi rumahnya, atau hanya sekadar persinggahan sambil menunggu diusir untuk kedua kalinya. Tekanan dan pandangan sinis dari sebagian jamaah mulai membebani jiwa Fajar. Setiap kali ia melangkah keluar dari kamar kecilnya, ia bisa merasakan desisan bisikan dan tatapan yang mengikutinya bagai bayang-bayang. Untuk melarikan diri dari ketidaknyamanan itu, ia semakin menyelam ke dalam pekerjaannya. Ia membersihkan setiap sudut masjid dengan begitu teliti, seolah-olah dengan mengusap setiap debu, ia juga sedang membersihkan prasangka buruk yang melekat padanya. Kegiatannya dimulai jauh sebelum subuh dan berakhir lama setelah Isya, menghindari interaksi yang tidak perlu. Namun, di balik kesibukannya yang tak kenal lelah, sebuah tujuan baru mulai mengkristal dalam benaknya, membuktikan bahwa ia bukan penipu. Ia harus menemukan bukti hukum yang sah bahwa ayahnya benar-benar mewakafkan tanah ini. Hanya itu satu-satunya cara untuk membungkam mulut Pak Rendra dan mengembalikan kepercayaan jamaah. Suatu sore, setelah masjid sepi, Fajar mendatangi Pak Sodik yang sedang merapikan Al-Quran di rak. "Pak, tentang surat wakaf dari ayah." Mulutnya dengan hati-hati. "Apa Bapak masih ingat bentuk suratnya? Di mana biasanya disimpan?" Pak Sodik menghela napas panjang. Wajahnya berkerut menandakan kekhawatiran. "Itu yang jadi masalahnya, Nak. Saya dan Pak Haji Mahmud sudah mencari-cari di semua lemari arsip. Kami hanya menemukan salinan suratnya." Ia membawa Fajar ke sebuah ruangan kecil berdebu penuh dengan dokumen dan map tua. "Lihat," katanya sambil mengeluarkan sebuah map coklat usang. Di dalamnya terdapat salinan surat wakaf bertanda tangan dan cap jempol, serta denah tanah sederhana. Tapi yang asli, hilang. "Bagaimana bisa hilang, Pak?" tanya Fajar, hatinya berdebar-debar. "Sulit dikatakan," jawab Pak Sodik sambil menggeleng. "Dulu, saat masjid ini masih dikelola pengurus lama, sistem arsipnya sangat berantakan. Bisa saja terselip, terbawa pulang seseorang, atau sengaja diambil." Nada suaranya berubah berat pada kemungkinan terakhir. Mendengar itu, Fajar merasa semangatnya sedikit runtuh. Tanpa surat asli, klaimnya akan selalu rentan diragukan. Apa yang harus kita lakukan? "Kita harus terus mencari," tekad Pak Sodik teguh. "Kita bisa tanya pada pengurus lama yang masih hidup. Atau mungkin kita bisa pergi ke notaris tempat surat itu dibuat, jika kita tahu notarisnya." Pencarian pun dimulai. Esok harinya, Pak Sodik dan Fajar mengunjungi rumah Pak Haji Mahmud yang sudah sepuh. Pria tua itu sudah agak pikun, tetapi matanya masih berbinar ketika mengenang Pak Surya. Pak Surya orang baik,
gumamnya sambil tersenyum. Dia yang kasih tanah untuk masjid. Tapi ketika ditanya tentang detail surat wakaf atau notaris, ia hanya menggeleng pelan. Lupa. Sudah lama sekali. Mereka juga mendatangi beberapa mantan pengurus lainnya. Namun, sebagian sudah meninggal, sebagian lagi tidak ingat detail hukumnya. Jejak surat wakaf itu seakan-akan lenyap di telan waktu. Sementara itu, di sisi lain, Pak Rendra justru memanfaatkan kebuntuan ini. Dalam sebuah pertemuan DKM, ia dengan lantang menyatakan kegagalan pencarian mereka. Sudah saya katakan dari awal, serunya dengan nada menang. Tanpa surat asli, klaim bahwa pemuda itu adalah ahli waris tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kita tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut. Proyek pembangunan gedung serbaguna harus segera dimulai. Setiap penundaan hanya merugikan masjid. Beberapa pengurus yang sebelumnya mendukung Fajar mulai goyah. Bukti fisik yang tidak kunjung ditemukan membuat keraguan mereka tumbuh. Memangnya kamu tidak punya kenang-kenangan lain dari orang tuamu, nak? Tanya Bu Lilis penuh harap suatu malam. Surat? Buku? Apa saja yang mungkin bisa menjadi petunjuk? Fajar menggeleng, wajahnya muram. Hanya foto itu, Bu. Itu saja. Setelah mereka meninggal, semua barang berharga hilang atau dijual paman untuk biaya hidup. Keputusasaan mulai menyelimuti Fajar. Ia merasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Setiap pintu yang ia ketuk tertutup rapat. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah ayahnya benar-benar mewakafkan tanah ini? Atau jangan-jangan ini hanya cerita yang dibesar-besarkan? Atau mungkin ia memang tidak berhak atas tempat ini? Suatu malam, dalam keputusasaannya, ia duduk di teras belakang masjid, memandang langit berbintang. Air mata menetes pelan di pipinya. Ayah, Ibu, jika kalian di sini, tolong tunjukkan jalannya. Saya lelah, bisiknya lirih, suaranya pecah. Saya hanya ingin punya rumah. Rumah di mana saya bisa merasa aman dan diterima. Ia merasakan kesepian yang begitu dalam, lebih dalam dari ketika ia tidur di stasiun atau di kolong jembatan. Karena kali ini, kesepian itu hadir justru di tempat yang seharusnya menjadi pelindungnya. Misteri surat wakaf yang hilang bukan hanya soal selembar kertas, tapi tentang pengakuan, identitas, dan masa depannya. Dan selama misteri itu belum terpecahkan, posisinya di Masjid Al-Barokah akan selalu tergantung pada angin, mudah dihembus dan diombang-ambingkan oleh kepentingan dan prasangka orang lain. Di tengah keputusasaan dan kesendirian yang semakin membebani Fajar, secercah cahaya hadir dari arah yang tak terduga. Cahaya itu bernama Sari. Sari, seorang mahasiswi semester akhir berusia 20 tahun, adalah relawan tetap yang mengajar mengaji anak-anak TPQ Masjid Al-Barokah setiap Selasa dan Kamis sore. Dengan kerudung warna pastel yang selalu rapi dan senyuman yang tak pernah lekang, ia bagai embun pagi di tengah kekeringan jiwa Fajar. Perhatiannya pada Fajar tidak lahir dari rasa iba, melainkan dari rasa ingin tahu yang tulus terhadap pemuda pendiam yang selalu terlihat sibuk membersihkan setiap sudut masjid dengan penuh penghayatan. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tidak sengaja di perpustakaan kecil masjid. Fajar sedang berusaha membersihkan rak buku bagian atas, sementara Sari sedang mencari referensi untuk materi mengajinya. Permisi, sapa Sari dengan suara lembut, membuat Fajar yang sedang berdiri di atas tangga terkejut. Bisa tolong ambilkan buku, panduan mengaji untuk pemula, yang di rak paling atas? Saya tidak cukup tinggi. Fajar, yang jarang sekali disapa dengan sopan dan ramah, hampir saja kehilangan keseimbangan. Oh, iya. Sebentar. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil buku yang dimaksud dan menyerahkannya. Terima kasih, ucap Sari sambil tersenyum. Kamu Fajar, ya? Saya lihat kamu selalu rajin bersih-bersih di sini. Fajar hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa kaku. Ia tidak terbiasa dengan perhatian semacam ini. Saya Sari, ngajar ngaji anak-anak di sini. Lanjutnya, memperkenalkan diri. Kalau ada waktu, boleh lo kamu ikut nimbrung. Anak-anak pasti senang ada kakak lain. Sejak saat itu, sekat antara mereka perlahan-lahan mencair. Sari adalah orang pertama seusianya yang memperlakukan Fajar layaknya manusia biasa, bukan sebagai objek belas kasihan atau tersangka penipu.
Ia sering mengajak Fajar mengobrol setelah selesai mengajar, menanyakan harinya, atau sekadar berbagi cerita ringan. "Gimana? Hari ini ada yang menarik?" tanya Sari suatu sore, sambil duduk di bangku taman masjid. Fajar, yang baru saja selesai mengepel lantai utama, duduk di sampingnya dengan hati berdebar-debar. "Biasa saja," jawab Fajar singkat, berusaha menyembunyikan kegelisahannya atas pandangan sinis yang ia terima pagi itu. "Ah, masa sih?" sela Sari, matanya berbinar penuh perhatian. "Tadi saya lihat kamu membereskan gudang alat kebun. Itu kan berantakan sekali. Pasti capek." "Ya." Obrolan-obrolan kecil seperti itu, yang bagi orang lain mungkin sepele, bagi Fajar sangat berharga. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar melihat usahanya, bukan hanya menilai penampilan luarnya atau status hukumnya. Perlahan-lahan, Fajar mulai membuka diri. Ia bercerita tentang pengembaraannya, tentang kerinduannya yang mendalam pada orang tuanya, dan tentang tekadnya untuk membuktikan bahwa ia bukan penipu. Sari mendengarkan dengan saksama, tanpa menghakimi. "Wah, berat sekali ya perjalanan hidupmu, Fajar," ucap Sari suatu kali, matanya berlinang. "Tapi kamu hebat, masih bisa sekuat ini." "Tidak sehebat itu," bantah Fajar malu-malu. Kadang saya ingin menyerah saja." "Jangan," sahut Sari dengan tegas. "Kamu sudah sampai di sini, di tempat yang jelas-jelas punya hubungan sejarah dengan orang tuamu. Itu bukan kebetulan, itu takdir." Dukungan Sari tidak hanya berupa kata-kata. Ia secara aktif mulai membantu Fajar dan Pak Sodik dalam mencari informasi tentang surat wakaf. Ia yang melek teknologi membantu menelusuri nama notaris lama di kota itu, dan bahkan membawa Fajar ke kantor arsip daerah untuk mencari data tentang sejarah tanah Masjid Al-Barokah. "Kamu tidak harus melakukan semua ini untuk saya," ucap Fajar suatu hari, merasa berhutang budi. "Saya tidak melakukannya untukmu," jawab Sari dengan bijak. "Saya melakukannya untuk kebenaran. Dan untuk masjid ini. Kalau kamu memang ahli waris yang sah, maka kamu berhak di sini. Kalau bukan, ya sudah. Tapi setidaknya kita berusaha mencari jawabannya." Pendekatannya yang logis dan adil itu membuat Fajar semakin kagum. Perasaan yang awalnya hanya sekadar rasa terima kasih, mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dadanya berdebar kencang setiap kali melihat Sari. Waktunya terasa berjalan lebih cepat ketika mereka bersama. Senyum Sari menjadi penyemangatnya di hari-hari yang gelap. Namun, hubungan mereka yang semakin dekat tidak luput dari perhatian. Suatu kali, Pak Rendra melihat mereka berdua sedang serius berbincang di taman masjid. "Hati-hati, Sari," tegur Pak Rendra dengan nada prihatin. "Kamu tidak tahu latar belakang orang itu. Jangan terlalu mudah percaya." Sari hanya tersenyum dingin. "Terima kasih atas peringatannya, Pak Rendra. Tapi saya cukup dewasa untuk menilai seseorang dari perbuatannya, bukan dari gosip." Jawaban Sari yang tegas itu sampai juga ke telinga Fajar, membuatnya tersentuh sekaligus makin jatuh hati. Dalam kesendirian dan ketidakpastian yang ia hadapi, Sari bagai pelita yang menerangi jalannya. Persahabatan mereka yang mulai bertumbuh menjadi bunga yang merekah di tengah gurun yang gersang, memberikan harapan bahwa mungkin, di antara semua prasangka dan kecurigaan, masih ada ruang untuk kepercayaan dan kepedulian yang tulus. Dan bagi Fajar, itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya bertahan sedikit lebih lama. Ketegangan yang lama mengendap akhirnya mencapai titik didihnya pada pertemuan rutin Dewan Kemakmuran Masjid, DKM, di akhir pekan. Ruang rapat yang biasanya dipenuhi diskusi santun, kali ini diwarnai aura konfrontatif yang nyaris bisa dipegang. Pak Rendra, yang telah mempersiapkan diri dengan matang, duduk di kursi ketua dengan postur tegap dan tatapan penuh keyakinan. Di seberangnya, Pak Sodik duduk dengan wajah berkerut, sementara Fajar diizinkan hadir sebagai pihak terkait, duduk di kursi dekat pintu, jantungnya berdebar kencang. Pertemuan dimulai dengan laporan biasa, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa badai akan segera datang. Dan memang, begitu agenda, pembahasan status Fajar, dibacakan, Pak Rendra langsung mengambil alih. "Saudara-saudara pengurus yang saya hormati," mulainya dengan suara lantang dan terukur. "Sudah hampir 2 minggu kita membiarkan seorang pemuda asing, Fajar, tinggal dan beraktivitas di lingkungan masjid kita, dengan dalih bahwa ia adalah ahli waris dari pewakaf tanah.
Ia berhenti sejenak. Matanya menyapu seluruh ruangan. Namun, hingga detik ini, tidak ada satupun bukti hukum yang berhasil diajukan untuk mendukung klaim tersebut. Fajar menunduk. Tangannya berkeringat dingin. Sementara itu, lanjut Pak Rendra, suaranya semakin keras. Kehadirannya justru mulai menimbulkan masalah. Pengeluaran konsumsi kita meningkat, perhatian pengurus dan jamaah teralihkan, dan yang paling mengkhawatirkan, rencana pembangunan gedung serbaguna yang sangat kita butuhkan menjadi tertunda. Pak Sodik tidak bisa menahan diri lagi. Dengan wajah memerah, ia berdiri. Dengan hormat, Pak Ketua, menyebut Fajar sebagai beban, itu sangat tidak adil. Anak ini telah bekerja keras tanpa pamrih, membersihkan masjid dari ujung ke ujung, membantu segala keperluan, dengan ketulusan yang bisa kita semua saksikan. Ketulusan? Sergah Pak Rendra dengan sinis. Atau kamu terlalu mudah terbius oleh cerita sedihnya? Sodik, urusan masjid harusnya dijalankan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Ini bukan soal emosi, Rendra, balas Pak Sodik, suaranya mulai meninggi. Ini soal hutang budi. Tanpa ayahnya, masjid ini mungkin masih berupa surau reot. Kita punya kewajiban moral untuk merawat anaknya. Kewajiban moral. Pak Rendra menyeringai. Kewajiban moral kita yang utama adalah kepada jamaah dan kemaslahatan umat, bukan kepada satu orang yang klaimnya tidak jelas. Apa gunanya kita berpegang pada hutang budi, jika akhirnya proyek pembangunan yang akan memakmurkan ribuan jamaah harus terhambat? Perdebatan pun memanas. Beberapa pengurus yang mendukung Pak Rendra mulai ikut bersuara. Pak Rendra benar, kita butuh kepastian hukum, sahut seorang pengurus bernama Pak Joko. Iya, masjid bisa kena gugatan kalau kita dianggap mengakui ahli waris tanpa bukti, tambah yang lain. Di sisi lain, Bu Lilis dan beberapa pengurus lain membela Fajar. Kita tidak bisa mengusir anak yatim piatu hanya karena ketiadaan selembar kertas, seru Bu Lilis dengan mata berkaca-kaca. Buktinya kan ada, foto dan kesaksian Pak Sodik dan Pak Haji Mahmud, dukung pengurus lainnya. Suasana ruangan menjadi riuh oleh suara yang saling bersahutan. Fajar, yang dari tadi dia membisu, merasa dadanya sesak. Ia menyaksikan masa depannya, harga dirinya, dan kenangan orang tuanya diperdebatkan dengan begitu sengit. Ia merasa seperti barang lelang yang tidak diinginkan siapapun. Akhirnya, dengan keberanian yang didorong oleh keputusasaan, Fajar berdiri. Suara riuh langsung mereda. Semua mata tertuju padanya. Dengan permisi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Mulanya, suaranya awalnya gemetar, tetapi semakin mantap. Saya hanya ingin berbicara sekali ini saja. Ia menarik napas dalam. Saya tidak pernah meminta apa-apa dari masjid ini. Saya datang kemari karena rindu pada orang tua saya, dan tanpa sengaja menemukan bahwa ayah saya telah meninggalkan warisan di sini. Matanya berkaca-kaca. Bagi saya, warisan itu bukan tanah, bukan bangunan, tapi nilai-nilai yang ayah saya percayai, keikhlasan, kedermawanan, dan cinta pada rumah Allah. Ia memandang Pak Rendra. Saya tidak akan pernah menuntut tanah ini, Pak. Saya tidak punya uang untuk pengacara, dan saya tidak ingin mengganggu ketenangan masjid. Saya hanya ingin punya tempat untuk pulang. Tempat di mana saya bisa merasa dekat dengan ayah dan ibu saya. Lalu ia menoleh ke seluruh pengurus. Saya mengerti kekhawatiran bapak dan ibu. Saya paham bahwa hukum itu penting. Tapi, apakah tidak ada ruang sedikit saja di hati bapak dan ibu untuk memberi saya kesempatan? Saya berjanji akan terus membantu, akan terus membuktikan bahwa saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya ingin diterima. Suara Fajar pecah di akhir kalimatnya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ruangan itu menjadi sunyi sejenak, terpana oleh ketulusan dan keputusasaan yang terpancar dari pemuda itu. Namun, kekuatan uang dan ambisi seringkali lebih keras daripada ketulusan hati. Pidato yang bagus, ucap Pak Rendra tiba-tiba, suaranya dingin dan memutus kesunyian. Sangat mengharukan. Tapi bisakah pidato itu menggantikan surat wakaf? Bisakah air matamu menjamin bahwa proyek pembangunan senilai miliaran rupiah ini tidak akan bermasalah di kemudian hari? Ia berdiri, menatap Fajar dengan tajam.
Saya tidak bisa mempertaruhkan masa depan masjid ini hanya karena sebuah cerita sedih. Keputusan saya tetap. Kamu harus pergi. Untuk kebaikan bersama. Kata-kata itu bagai pukulan telak bagi Fajar. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Beberapa wajah tampak iba, beberapa lainnya menghindari tatapannya, dan beberapa mendukung Pak Rendra dengan anggukan. Ia menyadari bahwa pertarungan ini telah usai, setidaknya untuk sementara. Kebenaran dan ketulusan hatinya kalah oleh kekuatan argumen hukum dan wibawa Pak Rendra. Tanpa berkata-kata lagi, dengan air mata yang masih mengalir, Fajar membungkuk hormat kepada para pengurus, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Langkahnya gontai, bagai orang yang kehilangan segala-galanya untuk kedua kalinya. Konflik terbuka ini bukan hanya mengusirnya dari ruang rapat, tetapi juga semakin menjauhkannya dari impiannya untuk menemukan sebuah rumah. Kamar kecil di belakang dapur masjid yang selama ini terasa seperti istana, kini berubah menjadi sel penjara bagi jiwa Fajar. Kegelapan yang ia rasakan lebih pekat dari malam manapun yang pernah ia lalui. Keputusan rapat DKM yang memaksanya pergi bagai vonis mati bagi harapannya yang baru saja bersemi. Ia duduk terdiam di tepi kasur lipatnya, memandangi foto orang tuanya yang ia letakkan di meja kecil. Senyum bahagia mereka dalam foto itu kini terasa seperti ironi yang menyayat hati. "Maafkan saya, ya, Ibu," bisiknya lirih. Suaranya parau oleh tangis yang tak lagi bisa keluar. "Saya sudah berusaha, tapi rupanya saya tidak cukup kuat." Bayangan wajah-wajah sinis para jamaah, hardikan Pak Rendra, dan bahkan tatapan iba dari sebagian pengurus lainnya, berganti-ganti menghantui pikirannya. Setiap kenangan itu seperti palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Ia merasa seperti sampah yang tidak diinginkan, seorang pengganggu yang kehadirannya hanya menimbulkan masalah. Pesan terakhir ayahnya yang disampaikan Pak Sodik, bahwa masjid ini adalah bukti cinta mereka, kini terasa seperti mimpi indah yang terlalu menyakitkan untuk diingat. "Kamu harus pergi. Untuk kebaikan bersama." Kata-kata Pak Rendra itu terus bergema di kepalanya, semakin mengukuhkan keyakinannya bahwa dialah sumber masalah. Kemana lagi ia harus pergi? Ia sudah tidak memiliki tenaga maupun keberanian untuk kembali mengembara, tidur dimanapun angin membawanya. Namun, tetap tinggal di sini, dengan stigma sebagai pembohong dan pengacau, rasanya lebih menyiksa lagi. Keputusasaan itu akhirnya membulatkan tekadnya pada satu pilihan. Ia harus pergi. Diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Mungkin itulah cara terbaik untuk mengakhiri semua konflik ini, untuk membebaskan Pak Sodik, Bu Lilis, dan Sari dari beban yang ia timbulkan. Dengan langkah gontai, ia mulai membereskan barang-barangnya yang sedikit. Beberapa potong pakaian pemberian Bu Lilis, ia lipat rapi dan letakkan di atas kasur. Ia tidak akan membawanya. Barang-barang ini bukan miliknya. Satu-satunya yang ia masukkan ke dalam tas ranselnya yang usang adalah foto orang tuanya dan selembar sajadah kecil pemberian Pak Sodik. Itu saja. Saat ia sedang sibuk dengan niat pelariannya, pintu kamarnya diketuk pelan. "Fajar, kamu di dalam?" Suara Sari dari balik pintu. Fajar terpaku. Hatinya ingin membuka, tapi pikirannya menahannya. Bagaimana ia harus berhadapan dengan Sari? Bagaimana ia bisa menjelaskan keputusannya untuk lari? "Fajar, saya tahu kamu ada di dalam. Tolong buka pintu," desak Sari, suaranya penuh kekhawatiran. Dengan berat hati, Fajar membuka pintu. Wajahnya yang pucat dan bengkak oleh tangis membuat Sari terkesiap. Kamu mau pergi?" tanya Sari, melihat tas yang sudah setengah terpaking. Fajar mengangguk, tidak mampu menatap mata Sari. Saya tidak punya pilihan lagi, Sari. Saya sudah menjadi beban bagi semua orang. Lebih baik saya pergi sebelum semuanya menjadi lebih buruk." "Jangan bilang begitu," protes Sari, masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. "Kamu bukan beban. Kamu adalah korban dari situasi ini. Kita hampir menemukan jawabannya. Fajar, kita tidak boleh menyerah sekarang." "Sudah, Sari," potong Fajar dengan suara datar, penuh keputusasaan. "Saya lelah. Lelah berjuang, lelah membuktikan diri, lelah melihat orang-orang memandang saya seperti penjahat." Ia menatap Sari, matanya kosong.
Mungkin Pak Rendra benar. Mungkin saya memang tidak berhak berada di sini. Jangan pernah meragukan siapa dirimu, Fajar, kata Sari dengan suara bergetar, memegang erat tangan Fajar. Kamu adalah Fajar, anak dari Pak Surya dan Bu Ani, orang-orang baik yang mewakafkan tanahnya untuk kemaslahatan umat. Itu adalah kebenaran, terlepas dari ada atau tidaknya selembar kertas. Tapi Fajar sudah terlalu jauh terjerumus dalam lubang keputusasaan. Kata-kata Sari yang membangkitkan semangat tak lagi mampu menembus dinding kegelapan yang mengelilinginya. Saya harus pergi, Sari, ucapnya sambil melepaskan genggaman tangan Sari. Tolong sampaikan terima kasih saya pada Pak Sodik dan Bu Lilis. Katakan pada mereka, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan mereka. Ia mengangkat tasnya. Dan, terima kasih untuk segalanya, Sari. Untuk persahabatanmu. Itu sangat berarti bagi saya. Tanpa menunggu jawaban Sari, Fajar bergegas keluar dari kamarnya. Ia berjalan cepat menyusuri lorong belakang masjid, menghindari pandangan siapapun. Hatinya hancur berkeping-keping, tapi keyakinannya bahwa inilah satu-satunya jalan keluar membuatnya terus melangkah. Sari yang tertinggal di kamar itu hanya bisa terduduk di kasur. Air matanya menetes. Ia tahu, ini adalah kekalahan terbesar mereka. Bukan karena kekuatan argumen Pak Rendra, tapi karena mereka telah kehilangan semangat juara Fajar sendiri. Pada titik nadir ini, Fajar memilih untuk melarikan diri, mengubur sendiri harapan untuk menemukan rumah dan identitasnya, meninggalkan segala kemungkinan kebenaran yang mungkin saja tinggal selangkah lagi di depan mata. Keputusan Fajar untuk pergi terasa bagai pisau yang menyayat hati Sari. Ia tidak bisa membiarkan pemuda baik itu menghilang begitu saja, tenggelam dalam keputusasaan dan kesendirian. Sambil terburu-buru menyeka air matanya, Sari berlari mencari Pak Sodik. Ia menemukan sang marbot tua itu sedang memeriksa persediaan air wudhu. Wajahnya juga tampak muram. Pak Sodik. Fajar pergi. Teriak Sari, napasnya tersengal-sengal. Pak Sodik menoleh. Matanya membelalak. Apa? Pergi kemana? Ia mengambil tasnya dan pergi lewat pintu belakang. Ia bilang tidak ingin menjadi beban lagi. Jelas Sari, suaranya bergetar. Tanpa berpikir panjang, Pak Sodik meletakkan segala urusannya. Cepat, kita cari. Ia tidak mungkin pergi jauh. Mereka berdua bergegas menuju pintu belakang masjid, tetapi Fajar sudah tidak terlihat lagi. Jalanan di belakang masjid cukup ramai dengan persimpangan yang membingungkan. Keputusasaan mulai menyergap mereka. Sial, di mana kita harus mencarinya? Geram Pak Sodik, tangannya mengepal frustrasi. Sari menarik napas dalam, berusaha tenang. Sebelum kita mengejar tanpa arah, mungkin kita harus kembali ke kamarnya. Mungkin ada petunjuk, atau saya punya firasat. Mereka berdua kembali ke kamar kecil Fajar. Ruangan yang sederhana itu terasa begitu kosong dan sunyi tanpa kehadiran pemuda itu. Kasur lipat sudah rapi, meja kecil bersih, seolah-olah Fajar tidak pernah tinggal di sana. Sari duduk di kasur, matanya berkaca-kaca, sementara Pak Sodik berdiri di dekat pintu, mengelus dada yang sesak. Saya tidak bisa membayangkan betapa hancurnya hati anak itu, gumam Pak Sodik. Sari memandang sekeliling ruangan. Matanya tertuju pada sebuah lemari pakaian tua yang terbuat dari kayu jati, warisan dari marbot sebelumnya yang ditinggalkan karena terlalu berat untuk dipindahkan. Sesuatu tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Pak Sodik, ucap Sari tiba-tiba, suaranya penuh keyakinan. Lemari ini, apakah isinya sudah pernah dibersihkan sejak Fajar tinggal di sini? Pak Sodik mengernyit. Seingat saya, tidak. Fajar hanya menaruh beberapa pakaiannya di laci, tapi tidak mengosongkan seluruh isi lemari. Kenapa? Saya tidak tahu, hanya firasat. Jawab Sari sambil berdiri dan membuka pintu lebar-lebar lemari tua itu. Di dalamnya terlihat beberapa helai pakaian bekas marbot sebelumnya, beberapa kantong plastik berisi barang tak jelas, dan tumpukan koran lama yang sudah menguning. Dengan hati-hati, Sari mulai mengeluarkan isi lemari satu persatu. Debu beterbangan, membuatnya bersin. Pak Sodik yang penasaran ikut membantu. Mereka memeriksa setiap kantong, setiap lipatan koran, dengan harapan menemukan petunjuk. Hampir tidak ada apa-apa di sini,
keluh Pak Sodik setelah beberapa menit, wajahnya kecewa. Tapi Sari tidak menyerah. Ia merogoh tangan ke bagian paling belakang lemari, di balik papan kayu yang agak longgar. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan berbentuk persegi panjang, terbungkus kertas coklat yang tebal. "Apa ini?" gumamnya, sambil berusaha menarik benda itu. Dengan susah payah, ia berhasil mengeluarkannya. Itu adalah sebuah map folio berdebu, berwarna coklat tua, dan diikat dengan tali merah yang sudah kusut. Debu menutupi seluruh permukaannya, menunjukkan bahwa map ini telah terlupakan selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, Sari membuka ikatan talinya. Pak Sodik beringsut mendekat, napasnya tertahan. Di dalam map itu, tersimpan beberapa lembar kertas yang sudah menguning dan rapuh. Dan di paling atas, terbaring sebuah surat dengan kop resmi sebuah kantor notaris. "Astagfirullah," bisik Pak Sodik. Matanya membelalak tidak percaya. Dengan tangan gemetar, Sari mengambil surat itu dan membacanya dengan suara lirih. "Akta ikrar wakaf, atas nama Surya bin Darmo, mewakafkan sebidang tanah seluas 1.250 meter persegi, untuk pembangunan Masjid Al-Barokah." Ia terus membacanya, dan di bagian akhir, terdapat tanda tangan dan cap jempol yang jelas, disaksikan oleh dua saksi, salah satunya adalah marbot masjid sebelumnya. Tapi itu bukan satu-satunya kejutan. Di bawah akta wakaf, terdapat selembar kertas lain, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi namun sudah memudar. Sari mengambilnya dan membacanya. "Untuk anakku, Fajar, jika suatu hari kau menemukan surat ini, ketahuilah bahwa ayah dan ibumu sangat menyayangimu. Tanah ini adalah wakaf kami, tabungan akhirat untuk keluarga kita. Ayah berharap, kelak kau bisa tumbuh menjadi pemuda syaleh yang turut menjaga dan memakmurkan masjid ini. Jangan pernah lupa, nak, rumah sejati kita bukan di dunia, tapi di akhirat. Dengan cinta, ayahmu, Surya." Seketika itu juga, ruangan kecil itu menjadi sunyi. Sari dan Pak Sodik saling memandang, tidak percaya dengan apa yang baru mereka temukan. Ini lebih dari sekadar bukti hukum. Ini adalah wasiat terakhir seorang ayah kepada anaknya, sebuah pesan cinta yang terselip selama bertahun-tahun, menunggu untuk ditemukan. Kita menemukannya," bisik Sari akhirnya, air matanya menetes bahagia. "Kita menemukan buktinya." Pak Sodik segera memeluk Sari, wajahnya berlinang air mata syukur. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, ini adalah mukjizat. Surat ini pasti sengaja disembunyikan oleh marbot sebelumnya untuk keamanan, lalu terlupakan." Tapi kegembiraan mereka segera tergantikan oleh urgensi. "Fajar," seru Sari tiba-tiba. "Kita harus menemukan Fajar. Kita harus menunjukkan ini padanya." Dengan map berharga itu erat tergenggam di tangan, mereka berdua berlari keluar dari kamar, hati dipenuhi oleh sebuah misi baru, menemukan Fajar dan mengembalikan harapannya, dengan bukti tak terbantahkan yang telah diberikan oleh takdir, dan oleh cinta seorang ayah dari masa lalu, tepat pada saat mereka paling membutuhkannya. Dengan map berharga itu erat tergenggam di tangan, Sari dan Pak Sodik bergegas keluar dari kamar Fajar. Langkah mereka cepat, hampir berlari, menelusuri setiap sudut di sekitar Masjid Al-Barokah dengan mata yang awas. Hati mereka berdebar-debar, dipadukan antara kegembiraan karena penemuan luar biasa dan kecemasan akan nasib Fajar yang tidak diketahui. "Fajar! Fajar!" teriak Pak Sodik. Suaranya pecah memanggil-manggil nama pemuda itu di sekitar taman dan parkiran masjid. Sari, dengan firasatnya yang tajam, memutuskan untuk memeriksa sebuah bangku tua di ujung taman belakang masjid, tempat yang agak tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Dan benar saja, di sanalah ia menemukan Fajar. Pemuda itu duduk membungkuk, wajahnya tertanam di kedua telapak tangan, bahunya terguncang oleh isakan yang hebat. Tas ransel usangnya tergeletak di tanah di samping kakinya, simbol dari keputusasaan yang memaksanya untuk pergi. "Fajar!" seru Sari, mendekat dengan langkah pelan. Fajar mengangkat kepalanya. Wajahnya yang bengkak dan penuh kesedihan membuat hati Sari terasa teriris. "Sari, tolong, biarkan saya pergi," pintanya dengan suara parau. "Tidak, Fajar, kamu tidak perlu pergi lagi," jawab Sari sambil duduk di sampingnya. Dengan lembut, ia mengulurkan map coklat tua itu. "Lihat apa yang kita temukan di lemari kamarmu."
Pada saat yang sama, Pak Sodik yang mendengar suara mereka juga tiba. "Benar, Nak. Lihatlah." Kebenarannya akhirnya terungkap. Dengan tangan gemetar dan penuh keraguan, Fajar menerima map itu. Ia membukanya perlahan, seolah-olah takut isinya akan menghilang. Matanya yang berkaca-kaca membesar ketika ia melihat surat berkop notaris di paling atas. Ia membaca setiap kata dalam akta ikrar wakaf itu. Lalu air matanya semakin deras ketika ia sampai pada surat wasiat tulisan tangan ayahnya. Jari-jarinya yang gemetar menyentuh tulisan itu, seolah ingin merasakan kehadiran sang ayah. Ini benar-benar tulisan ayah," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia membaca berulang kali pesan cinta dari ayahnya, menyerap setiap kata yang penuh kasih sayang dan harapan. Untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal, ia merasa begitu dekat dengan mereka, seolah-olah ayahnya sedang berada di sampingnya, membisikkan kata-kata itu langsung ke telinganya. Sementara itu, Pak Sodik yang tidak bisa menahan diri, segera menelepon semua anggota DKM, termasuk Pak Rendra, untuk mengadakan rapat darurat. "Semua harus berkumpul sekarang juga. Kita telah menemukan buktinya," serunya melalui telepon. Dalam waktu singkat, ruang rapat DKM kembali dipenuhi. Kali ini, suasana sangat berbeda. Fajar, yang sebelumnya diusir dengan hina, kini duduk dengan tegak, memegang erat map berharga itu. Sari duduk di sampingnya, memberikan dukungan moral. Pak Sodik berdiri di dekatnya, wajahnya penuh kemenangan. Begitu semua pengurus berkumpul, Pak Sodik mengambil alih. "Saudara-saudara, sebelum rapat dimulai, izinkan saya untuk membacakan sesuatu." Dengan suara lantang dan penuh emosi, ia membacakan seluruh isi akta ikrar wakaf, lalu dilanjutkan dengan surat wasiat dari almarhum Pak Surya untuk Fajar. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Wajah-wajah yang dulu sinis atau ragu-ragu, kini dipenuhi rasa haru dan penyesalan. Beberapa jamaah bahkan menyeka air mata mereka, tersentuh oleh pesan cinta seorang ayah dari balik kubur. Setelah pembacaan selesai, Pak Sodik menatap langsung ke arah Pak Rendra, yang wajahnya pucat pasi. "Nah, Pak Rendra, apakah bukti ini sudah cukup sah untuk Anda? Atau Anda masih meragukan keaslian tanda tangan dan cap jempol di sini?" Semua mata tertuju pada Pak Rendra. Ia terlihat terjepit, napasnya agak tersengal. Saya. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Pak Haji Mahmud yang sepuh tiba-tiba berdiri, suaranya bergetar namun jelas. "Saya yang sebagai saksi hidup bisa memastikan, itu memang tanda tangan Pak Surya, dan cap jempolnya persis seperti yang saya ingat. Surat wasiat itu juga benar tulisannya. Saya mengenal betul tulisan Pak Surya." Pengakuan dari saksi hidup ini bagai pukulan telak bagi kredibilitas Pak Rendra. Motif tersembunyinya akhirnya terbongkar. Seorang pengurus lain, Pak Joko, yang selama ini mendukung Pak Rendra, tiba-tiba bersuara. "Sebenarnya, saya ingin mengakui sesuatu," ucap Pak Joko dengan malu-malu. "Pak Rendra telah membujuk saya dan beberapa pengurus lain untuk mendukung rencana pembangunannya dengan iming-iming bagi hasil dari penyewaan gedung serbaguna nanti. Ia sengaja memperburuk citra Fajar karena khawatir proyeknya gagal jika tanah wakaf ini diklaim oleh ahli waris yang sah." Ruangan pun gempar. Kebenaran yang pahit akhirnya terungkap. Rencana Pak Rendra bukan murni untuk kemaslahatan umat, tetapi didorong oleh kepentingan pribadi dan keserakahan. Pak Rendra terduduk lemas di kursinya. Wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Ia tidak bisa lagi membantah. Semua tipu muslihatnya telah terbongkar. Fajar, yang menyaksikan semua ini, merasa bagai dibebaskan dari belenggu yang telah membebaninya selama berminggu-minggu. Kebenaran akhirnya menang. Ia bukan penipu. Ia adalah ahli waris yang sah, bukan dari tanahnya, tetapi dari nilai-nilai luhur dan cinta kasih orang tuanya. Dan pada hari itu, di ruangan yang sama yang pernah mengusirnya, ia akhirnya mendapatkan pengakuan yang selama ini ia perjuangkan. Bukan dengan kemarahan atau kekerasan, tetapi dengan kebenaran yang tak terbantahkan dari masa lalu. Kebenaran yang terbongkar bagai menerangi setiap sudut ruang rapat dengan cahaya yang terang benderang. Wajah-wajah para pengurus DKM yang sebelumnya dipenuhi keraguan dan prasangka, kini berubah total. Rasa malu, haru, dan penyesalan yang mendalam tertanam di setiap raut wajah mereka.
Keheningan yang menyelimuti ruangan itu lebih berbicara daripada ribuan kata-kata. Pak Haji Mahmud, dengan tubuhnya yang renta, adalah orang pertama yang bangkit. Dengan langkah tertatih-tatih, ia mendekati Fajar yang masih duduk memegang erat map berharga itu. "Anakku," ucapnya, suaranya bergetar penuh emosi. "Atas nama para sesepuh yang telah salah menilaimu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami seharusnya lebih bijaksana, lebih mendengarkan suara hati daripada terbuai oleh kata-kata manis yang ternyata beracun." Tangannya yang keriput memegang pundak Fajar dengan lembut. "Kamu adalah darah daging dari orang yang telah memberi tanah paling berharga untuk rumah Allah ini. Tempatmu di sini tidak perlu diragukan lagi." Melihat hal itu, para pengurus lainnya pun berbondong-bondong mendekati Fajar. Seorang demi seorang, mereka menyampaikan permintaan maafnya dengan tulus. "Maafkan kami, Fajar. Kami telah terpengaruh oleh isu yang tidak benar," ujar Bu Lilis dengan mata berkaca-kaca. "Kami malu, Nak. Semoga kamu tidak menyimpan dendam," tambah pengurus lainnya. Fajar, yang masih diliputi emosi yang berkecamuk, hanya bisa mengangguk sambil berusaha menahan tangisnya. Perasaan dikhianati, dihakimi, dan diusir perlahan-lahan mencair oleh kehangatan permintaan maaf yang tulus ini. "Tidak apa-apa, Bapak, Ibu. Saya mengerti," katanya, suaranya lirih namun penuh pengampunan. Sementara itu, Pak Rendra masih terduduk di kursinya, terpaku. Wajahnya yang biasanya penuh dengan aura percaya diri kini pucat dan layu. Tatapannya kosong, menatap lantai, seolah tidak berani menatap siapapun di ruangan itu. Kejatuhannya begitu dramatis dan telak. Pak Sodik, yang selama ini berjuang membela Fajar, akhirnya menghampirinya. "Rendra," panggilnya, suaranya tidak lagi penuh amarah, melainkan lebih seperti keprihatinan yang dalam. "Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah pada Fajar. Inikah kemajuan yang kau inginkan?" Dengan menginjak-injak harga diri seorang anak yatim dan mengkhianati amanah para pewakaf, Pak Rendra mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang merah bertemu dengan tatapan Fajar. Ia melihat tidak ada kebencian atau kemarahan di mata pemuda itu, hanya sebuah kedamaian dan pengampunan yang membuatnya semakin malu. Dengan suara bulat, lanjut Pak Sodik, kini berbicara kepada semua yang hadir. "Saya mengusulkan agar Pak Rendra dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DKM. Visi dan metodenya telah terbukti bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi masjid kita." Usulan itu disetujui secara aklamasi. Tidak ada satu suara pun yang membela Pak Rendra. Seorang pengurus senior lain, Pak Hasan, yang dikenal bijaksana dan jujur, ditunjuk sebagai ketua sementara. Pak Hasan segera berdiri. "Pertama-tama, atas nama DKM Masjid Al-Barokah, saya secara resmi meminta maaf kepada Fajar. Kami telah gagal memberikan perlindungan dan keadilan yang semestinya kamu terima." Ia kemudian menoleh ke arah Fajar. "Kedua, kami secara resmi mengakui statusmu sebagai ahli waris dari almarhum Pak Surya, pewakaf tanah masjid ini. Surat wasiat ini," ia menunjuk map di tangan Fajar, "adalah bukti yang tak terbantahkan akan hak dan tempatmu di sini." Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum. "Dan yang ketiga, kami mengundangmu untuk tidak hanya tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari pengurus masjid ini, jika kamu berkenan. Seperti wasiat ayahmu, kami ingin kamu turut serta dalam menjaga dan memakmurkan masjid ini." Fajar terkejut. Ini jauh melampaui harapannya. Ia hanya ingin diterima, bukan diberi posisi. Saya tidak pantas, Pak. Saya masih harus belajar banyak." "Kami semua belajar, Nak," jawab Pak Hasan dengan bijak. "Ketulusan dan ketabahanmu telah mengajarkan kami pelajaran yang sangat berharga." Di sudut ruangan, Pak Rendra perlahan bangkit dari kursinya. Dengan langkah gontai, ia berjalan mendekati Fajar. Suasana kembali hening. Semua orang memperhatikan. "Fajar," ucap Pak Rendra, suaranya serak dan penuh penyesalan. "Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa malu dan penyesalan saya. Saya telah dibutakan oleh ambisi dan keserakahan. Saya telah melukaimu, dan yang lebih buruk, saya telah mengkhianati kepercayaan jamaah." Ia menunduk dalam-dalam. "Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Maafkan saya."
Fajar memandang lelaki yang kini tampak begitu kecil di hadapannya. Di hatinya, tidak ada ruang untuk kebencian. Saya memaafkan Anda, Pak Rendra. Semoga Allah juga mengampuni kita semua. Kata-kata maaf dan pengampunan itu seakan menyucikan kembali ruangan itu. Sebuah babak baru telah dimulai. Bagi Fajar, ini bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga rekonsiliasi. Ia telah mendapatkan kembali rumahnya, dan kali ini, dengan pengakuan dan penerimaan yang tulus dari seluruh keluarga besar Masjid Al-Barokah. Suasana di ruang rapat DKM Masjid Al-Barokah perlahan berubah dari tegang menjadi penuh kehangatan. Pengakuan resmi dari para pengurus dan permintaan maaf yang tulus telah mencairkan segala es yang membeku selama berminggu-minggu. Namun, bagi Fajar, momen rekonsiliasi ini belum sepenuhnya lengkap. Ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Pak Hasan, ketua DKM yang baru ditunjuk, memandang Fajar dengan penuh perhatian. Fajar, setelah semua yang terjadi, kami ingin secara resmi memperbaiki kesalahan kami. Atas nama seluruh jamaah Masjid Al-Barokah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya padamu. Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata diucapkan dengan sungguh-sungguh. Kami telah menyaksikan sendiri ketulusan dan kesabaranmu. Kamu tidak marah meski diperlakukan tidak adil, tidak membalas meski difitnah. Itu adalah akhlak yang mulia. Fajar mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak Hasan. Saya menerima permintaan maaf Bapak dan Ibu sekalian. Lebih dari itu, sambung Pak Hasan, kami ingin menawarkan sesuatu yang seharusnya sudah menjadi hakmu sejak awal. Ia melihat sekeliling ruangan, memastikan semua pengurus setuju. Pertama, kami secara resmi menawarkan posisi sebagai anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Sebagai ahli waris sah dari pewakaf tanah ini, suaramu sangat berarti bagi kami. Beberapa pengurus lain mengangguk setuju. Bu Lilis menambahkan, kami juga akan mengurus beasiswa penuh untukmu. Nak, kamu masih muda, kamu harus melanjutkan pendidikan. Ini bentuk terima kasih kami pada orang tuamu. Tawaran itu begitu mulia dan tak terduga. Namun, di tengah keharuan itu, Fajar justru terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan pertimbangan yang dalam, bukan karena tidak bersyukur, tetapi karena ia memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa sebenarnya warisan orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mulainya dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Terima kasih atas kebaikan dan tawaran yang luar biasa ini. Saya benar-benar tersentuh. Ia menarik napas dalam. Tapi, dengan segala hormat, saya ingin menolak tawaran posisi di DKM dan juga beasiswa dari kas masjid. Ruangan pun mendadak hening. Semua mata tertuju padanya dengan keheranan. Bahkan Pak Sodik dan Sari yang duduk di sampingnya melihatnya dengan takjub. Alasannya sederhana, lanjut Fajar, sambil memandangi map berharga di tangannya. Warisan terbesar yang ditinggalkan ayah dan ibu saya bukanlah jabatan atau uang. Melalui surat wasiatnya, ayah saya berpesan agar saya turut menjaga dan memakmurkan masjid ini. Bagi saya, itu bukan berarti harus duduk di kursi dewan. Suaranya semakin mantap. Warisan sejati dari orang tua saya adalah nilai-nilai yang mereka tinggalkan. Keikhlasan, kerendahan hati, dan pengabdian tanpa pamrih. Ayah saya mewakafkan tanahnya tanpa mengharapkan imbalan apapun, bahkan tanpa memberitahu saya. Beliau melakukannya murni untuk Allah. Fajar menatap sekeliling ruangan, matanya berbinar dengan keyakinan yang dalam. Saya ingin menghormati warisan itu dengan cara saya sendiri. Saya ingin melanjutkan apa yang telah saya lakukan, merawat masjid ini dengan tangan saya sendiri, membersihkannya, membantu kegiatan-kegiatan di sini, dengan tulus dan rendah hati, persis seperti yang diajarkan orang tua saya. Ia tersenyum lemah. Untuk beasiswa, saya sangat berterima kasih. Tapi saya tidak ingin dana umat digunakan untuk kepentingan pribadi saya. Saya akan mencari pekerjaan sambilan untuk membiayai sekolah saya. Itu akan lebih membanggakan orang tua saya. Penolakan yang disampaikan dengan begitu bijaksana dan penuh wawasan itu membuat seluruh ruangan terpana. Bahkan Pak Hasan, yang sudah berpengalaman, terkesima dengan kematangan berpikir pemuda di hadapannya. Astagfirullah. Gumam Pak Haji Mahmud sambil menggeleng-geleng takjub. Dia benar-benar mencerminkan akhlak orang tuanya. Pak Hasan akhirnya mengangguk.
wajahnya penuh kekaguman. "Fajar, kamu telah mengajarkan kami pelajaran yang sangat berharga hari ini. Kami menghormati keputusanmu. Posisi di DKM akan selalu terbuka untukmu, kapanpun kamu berubah pikiran." "Justru," sela Pak Sodik dengan bangga, "dengan memilih untuk tetap menjadi tangan yang bekerja, Fajar telah menunjukkan esensi sebenarnya dari memakmurkan masjid. Bukan tentang jabatan, tapi tentang pengabdian." Rekonsiliasi pada babak ini mencapai makna yang lebih dalam. Bukan sekadar permintaan maaf dan pemberian maaf, tetapi juga pengakuan akan nilai-nilai luhur yang melampaui materi dan jabatan. Fajar, dengan keputusannya, tidak hanya menghormati warisan orang tuanya, tetapi juga mengukuhkan jati dirinya yang sejati, bukan sebagai ahli waris tanah, tetapi sebagai penerus semangat dan nilai-nilai kebaikan yang telah ditanamkan oleh ayah dan ibunya. Dan dalam ruangan itu, semua orang menyadari bahwa mereka telah menyaksikan kelahiran kembali seorang pemuda yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan moral. Keputusan Fajar untuk menolak tawaran formal dari DKM menggema di seluruh lingkungan Masjid Al-Barokah, bukan sebagai sebuah penolakan, melainkan sebagai sebuah deklarasi nilai-nilai luhur. Dalam hari-hari berikutnya, Fajar tidak lagi menjadi sosok yang disesali atau dikasihani, tetapi ia berubah menjadi simbol ketulusan dan ketabahan. Jamaah yang dulu memandangnya dengan sinis, kini menyapanya dengan penuh hormat dan kekaguman. Anak-anak TPQ bahkan mulai memanggilnya Kak Fajar dengan nada sayang, karena ia sering membantu menyiapkan perlengkapan mengaji mereka dengan sabar. Suatu sore, sambil beristirahat di taman masjid setelah membersihkan tempat wudhu, Fajar duduk bersama Pak Sodik dan Sari. Matahari sore menyinari wajahnya yang kini terlihat lebih tenang dan berwibawa. "Keputusanmu untuk menolak tawaran DKM masih menjadi buah bibir yang positif, Nak," ujar Pak Sodik sambil menyerahkan segelas teh hangat kepada Fajar. "Banyak jamaah yang kagum dengan kematangan berpikirmu." Fajar tersenyum kecil, menyeruput tehnya. "Bukan tentang kematangan, Pak. Itu hanya pilihan hati. Warisan ayah saya bukan jabatan, tapi rasa cinta dan tanggung jawab untuk merawat rumah Allah ini." Ia memandang megahnya kubah masjid yang diterangi sinar jingga. "Dengan menjadi marbot sukarela seperti yang saya lakukan sekarang, saya merasa lebih dekat dengan ayah. Seperti saya sedang meneruskan langkahnya, bukan hanya namanya." Sari yang duduk di sampingnya mengangguk penuh pengertian. "Kamu memilih untuk membangun dari akar rumput, Fajar. Itu pilihan yang sangat mulia. Dengan membangun hubungan langsung dengan setiap jengkal masjid dan setiap jamaah, warisan orang tuamu justru hidup dalam cara yang paling otentik." "Benar sekali, Sari," sahut Pak Sodik. "Lihat saja, anak-anak sekarang begitu senang bersamamu. Kamu telah menjadi panutan tanpa perlu gelar atau jabatan." Percakapan mereka terganggu oleh kedatangan seorang bapak-bapak yang dulu pernah secara tidak sengaja menegur Fajar dengan keras. Wajahnya tampak malu-malu. "Fajar, nak permisi," sapa bapak itu dengan sopan. "Iya, Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanya Fajar ramah, tanpa sedikit pun menyimpan dendam. Saya ingin meminta maaf sekali lagi," ujar bapak itu dengan suara bergetar. "Dulu saya pernah berkata kasar padamu. Saya malu sekali. Tapi lihatlah sekarang. Kamu justru yang mengajarkan kami semua tentang arti memakmurkan masjid yang sesungguhnya." Fajar segera berdiri dan menjabat tangan bapak itu. "Sudah jangan diingat lagi, Pak. Itu sudah lewat. Mari kita bersama-sama memakmurkan masjid ini." Kejadian seperti itu terjadi berulang kali dalam hari-hari berikutnya. Banyak jamaah yang datang menyapa Fajar, bukan untuk mengungkit kesalahan masa lalu, tetapi untuk belajar dari ketulusannya. Seorang ibu bahkan dengan sukarela menawarkan untuk membantunya mencari informasi tentang beasiswa dari yayasan sosial, bukan dari kas masjid, menghormati prinsip yang ia pegang teguh. Di tengah perubahan atmosfer ini, Fajar justru semakin rendah hati. Ia tidak menjadi besar kepala karena pujian yang diterimanya. Justru, ia semakin giat belajar. Setelah sholat Isya, ia sering terlihat membaca buku-buku agama di perpustakaan masjid, atau bertanya pada Pak Sodik tentang berbagai hal terkait pengelolaan masjid. Ia juga mulai membantu Bu Lilis mengelola administrasi sederhana masjid, belajar menggunakan komputer yang ada. "Kamu cepat sekali belajarnya, Fajar," puji Bu Lilis suatu hari. "Saya harus belajar, Bu."
Jika ingin benar-benar memakmurkan masjid, tidak bisa hanya dengan menyapu dan mengepel. Saya perlu memahami lebih dalam, jawab Fajar dengan semangat. Keputusannya untuk tetap menjadi tangan yang bekerja, justru membukakan lebih banyak pintu baginya. Seorang pengusaha yang biasa sholat Jumat di masjid itu, terkesan dengan integritas dan semangat belajar Fajar, menawarinya pekerjaan paruh waktu di tokonya dengan jam kerja yang fleksibel, sehingga ia tetap bisa melanjutkan pendidikan dan aktivitasnya di masjid. Dalam kesederhanaan dan ketulusannya, Fajar telah menemukan bukan hanya rumah, tetapi juga panggilan hidupnya. Ia memahami bahwa warisan terbaik orang tuanya adalah teladan hidup yang mereka tinggalkan, dan ia berkomitmen untuk tidak hanya mewarisi tanahnya, tetapi terutama mewarisi dan melanjutkan semangat pengabdian mereka. Di mata semua jamaah, Fajar bukan lagi pemuda miskin yang numpang tidur, melainkan pemuda yang membawa berkah, pengingat hidup tentang makna sebenarnya dari sebuah warisan dan pengabdian. Malam itu, langit di atas Masjid Al-Barokah terbentang jernih, bertaburkan bintang-bintang yang berkelip-kedip bagai mutiara yang terserak di atas kain beludru hitam. Suasana hening yang menyelimuti kompleks masjid, hanya sesekali diterpa oleh desau angin sepoi-sepoi yang menggerakkan daun-daun pohon di taman. Di dalam masjid yang hanya diterangi oleh lampu temaram, seorang pemuda bersujud khusyuk di tengah ruangan yang luas dan sunyi. Itulah Fajar, melaksanakan sholat tahajud, menghadap kepada Sang Pencipta dengan hati yang penuh syukur dan kedamaian. Setelah menyelesaikan syalatnya, Fajar tidak langsung beranjak. Ia tetap duduk bersila, menengadahkan tangannya ke langit. Untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggalkannya sendirian di dunia ini, ia bisa merasakan kedamaian yang begitu mendalam, sebuah perasaan pulang yang sesungguhnya, bukan sekadar tempat berteduh, tetapi sebuah kepastian bahwa ia berada di tempat yang tepat. Ya Allah, bisiknya lirih. Suaranya bergetar penuh haru di tengah kesunyian malam. Terima kasih. Terima kasih telah menuntun langkah kakiku ke tempat ini. Air mata kebahagiaan mulai menetes di pipinya. Tetapi kali ini air mata itu terasa hangat dan menenangkan. Terima kasih telah memperkenankan aku untuk menemukan jejak ayah dan ibu di tempat yang paling indah, di rumah MU yang mereka cintai. Ia memandang sekeliling. Masjid, setiap pilar, setiap kaligrafi, seakan menyimpan kenangan tentang orang tuanya. Mereka mungkin telah pergi, ya Rabbi, tapi melalui masjid ini, cinta dan kebaikan mereka terus hidup. Setiap kali kumandang adzan berkumandang, setiap kali ayat-ayat MU dibaca, setiap kali orang bersujud menyebut nama MU di sini, aku tahu itu adalah bagian dari amal jariah mereka yang tak pernah putus. Ia menarik napas dalam, mencoba menata kata-kata yang telah lama terpendam di hatinya. Ampunilah segala dosa ayah dan ibuku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di dunia. Tempatkanlah mereka di surga MU, bersama orang-orang yang beriman. Dan izinkanlah aku, ya Allah, untuk menjadi anak yang bisa membanggakan mereka, untuk terus menjaga warisan terindah yang mereka tinggalkan, bukan tanahnya, tapi iman dan cinta pada MU dan rumah MU ini. Dalam kesendiriannya yang khusyuk itu, Fajar merasa seolah-olah ada kehadiran lain di sampingnya. Sebuah kehangatan yang familiar, sebuah ketenangan yang ia ingat dari masa kecilnya. Ia merasakan, dalam-dalam di hatinya, bahwa doa-doa dan air matanya pada malam yang sunyi ini sampai pada orang tuanya, dan bahwa mereka bahagia melihatnya akhirnya menemukan jalannya. Keesokan paginya, ketika Fajar mulai menyingsing dan Pak Sodik datang untuk membuka masjid, ia menemukan Fajar sudah berada di sana, dengan wajah yang bercahaya dan senyum yang tulus. Pagi, Pak Sodik, sapa Fajar dengan semangat. Pagi, Nak. Kok sudah pagi-pagi sekali? Kamu tidur di sini semalam? Tanya Pak Sodik penuh keheranan. Fajar mengangguk. Saya sholat tahajud dan tertidur di sini. Tadi malam adalah malam paling tenang dalam hidup saya. Pak Sodik tersenyum memahami. Ia tidak perlu bertanya lebih lanjut. Ia bisa melihat perubahan pada diri Fajar. Sebuah kedamaian batin yang memancar dari wajahnya, menggantikan kegelisahan dan keputusasaan yang dulu selalu menghantuinya. Alhamdulillah, ucap Pak Sodik singkat, meletakkan tangan di pundak Fajar. Sekarang kamu benar-benar telah pulang, Nak. Fajar mengangguk. Matanya berbinar. Iya,
Pak, saya sudah pulang." Ia memandang keluar jendela, melihat sinar matahari pagi mulai menerangi kubah masjid. Hari yang baru telah tiba, dan untuk pertama kalinya, Fajar menyambutnya tanpa rasa takut atau khawatir. Ia telah menemukan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tujuan hidup. Ia telah menemukan keluarganya yang baru di antara dinding-dinding masjid ini. Dan yang paling penting, ia telah menemukan cara untuk tetap terhubung dengan orang tuanya, dengan menjaga dan memakmurkan rumah Allah yang mereka cintai, dengan ketulusan dan kerendahan hati yang mereka ajarkan. Perjalanan panjangnya sebagai pemuda yatim piatu yang tersesat telah berakhir. Dan dalam cahaya keemasan matahari pagi itu, Fajar berdiri tegak, siap untuk memulai babak baru kehidupannya, bukan sebagai Fajar si pemuda miskin, tetapi sebagai Fajar, sang penjaga warisan cinta orang tuanya, yang kini telah menemukan kedamaian sejati dalam pelukan rumah yang telah menunggunya selama ini.